Kita mulai ya. Got it ini. Enggak, sudah. Suara saya masih dengar ya teman-teman ya? Ya, jelas kok. Jelas Soalnya ini banget. pinjam iPad-nya anakku ini. Ya, mudah-mudahan lancar kok. Aman. Amin. Ya. Oke. Oke. Silakan Selamat malam. oke silakan. Ya, baik. Makasih kok. Yuk. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita berkumpul di acara AFC, yaitu di Datebayo. Kita kedatangan tamu khusus yang benar-benar bisa membuat kita menjadi lebih sukses lagi. Dan di sini, sebentar. Ya, di sini narasumber kita akan membuat mindset menjadi new result. New mindset menjadi new result, yang awalnya beliau adalah orang yang sebagai pedagang handphone ya. Kemudian beliau tinggal di Malang, mengenal produk AFC ini karena ada masalah dengan ginjalnya yang bocor. Betul ya kok? Dan sebetulnya di bisnis sebelumnya pun juga beliau sudah sukses ya kok ya. Ya, betul. Sampai akhirnya ketika bahkan kalau nggak salah kok juga pernah masuk ini ya kok. Penjara. Ya, masuk penjara ya kok ya. Karena urusan pajak. Oke, karena bisnisnya itu ya kok ya. Ya. Nah, jadi dari banyak permasalahan yang pernah Ko Xiaoyong pernah alami, beliau akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis AFC, dan beliau juga menemukan bahwa dengan mempunyai new mindset, maka kita akan bisa memiliki persepsi yang berbeda lagi dan menjadi lebih sukses ke depannya. Nah, untuk itu, kita yang masih punya mindset yang masih belum bisa maju atau untuk menjadi orang sukses, mari kita dengarkan sama-sama supaya agar kita bisa menjadi sukses seperti Xiaoyong yang dulunya pun belum sukses. Oke. Oke, silakan Xiaoyong, Pak Ko Oke, Xiaoyong. terima kasih untuk kesempatan ini teman-teman. Perkenalkan, nama saya Xiaoyong, saya dari Malang. Saya menekuni bisnis konvensional 30 tahun ya. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah 30 tahun hanya 2 tahun dengan AFC. Jadi bagaimana selama 30 tahun saya berbisnis, habis-habisan setelah kena masalah pajak, masih meninggalkan utang 3M. Jadi kerja 30 tahun masih meninggalkan utang 3M. Ya. Di mana saya kehilangan aset karena utang bank saya 7,5M. Saya kehilangan aset 3 untuk saya jual untuk bayar utang, dan masih tinggal sisa utang 3M sama supplier, teman-teman. Dan itu saya selesaikan di AFC cuma 2 tahun. Masih ada susunya, lumayan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya mau bagikan karena kebetulan saya ini pernah berhasil di konvensional, sempat besar termasuk toko handphone terbesar di Malang. Dan hari ini di AFC pun posisi double rank-nya paling tinggi di Malang juga. Ya. Nah, saya mau bagikan ilmunya supaya teman-teman boleh diberkati. Nah, jadi teman-teman nanti kalau merasa ini memang masuk akal dan bagus, tinggal copy paste saja daripada ribet-ribet riset sendiri ya. Karena saya kebetulan di konvensional sudah 30 tahun. Jadi gini teman-teman. Saya mulai sukses di MLM di AFC aja, seperti Ibu tadi katakan. Saya semua MLM ikut teman-teman. Tapi tidak pernah saya kerjakan serius. Kenapa? Karena toko saya ramai. Tapi saya dari dulu tahu MLM itu bagus. Dan dari dulu saya udah paham bahwa MLM itu hanyalah sistem bagi hasil. Ya, sistem syariah kalau saya ngomong. Tetapi bagi hasilnya berlapis-lapis. Makanya saya tidak pernah negatif dengan MLM apapun. Ya, biarpun hari ini saya juga pernah ketipu money game dan lain-lain, saya juga nggak negatif. Karena saya tahu setiap bisnis pasti ada risiko. Ya, apapun yang kita lakukan, semua ada risiko. Ini teman-teman harus garis bawahi. Saya kemarin ke Bandung naik mobil lewat tol. Ya, itu pun risiko teman-teman. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, bisa-bisa tidak nyampe. Tetap ada risiko. Anda bekerja sama orang pun ada risiko. Karena tiap pagi Anda harus ngantor, pulang sore, risiko kecelakaan di jalan selalu ada. Betul nggak teman-teman? Ya. Nah, awal saya mulai klik dan mulai mau fokus di MLM, karena begini teman-teman. Nanti saya akan ada bagikan ilmu ini supaya teman-teman boleh pakai untuk membuka mindset orang.
Waktu saya kena masalah pajak tahun 2015, omset saya ketangkep kan 220 miliar, teman-teman. Sementara fakta persidangan, laba bersih saya setelah dipotong bunga bank, biaya, dan lain-lain, selama 2 tahun dari omset 220 miliar itu cuma 700 juta. Teman-teman. Berarti rata-rata 35 juta secara pembukuan, nggak ngitung barang mati. Nah, faktanya, barang saya ada 5M, ya, pada waktu aset saya jual, untuk bayar utang 7,5 M, jadi omset 220 M itu cuma untung 700 juta, 2 tahun dari modal utang bank 7,5 M. Anda tahu kalau utang 7,5 M, 1% aja sudah 75 juta biaya bunganya. Anda di AFC enak, Anda bayar 3,4 sekali kan sudah nggak ada biaya bulanan, gaji karyawan, dan lain-lain. Saya bayar bunga, saya bayar gaji karyawan, ada 50 karyawan, toko saya 5. Belum lagi resiko barang mati, teman-teman. Ya, teman-teman coba perhatikan, Anda tahu Flamboyan dulu yang jual DVD di mall-mall rame kan? Sekarang ngejar kenapa sepi? Karena kena Netflix, teman-teman. Saya pun berlangganan Netflix cuma 199.000 1 tahun. Waduh, filmnya macam-macam, serialnya macam-macam. Dulu saya pakai DVD, beli film untuk lihat kan? Nah, makanya teman-teman kalau di konvensional Anda gagal, barang matinya banyak. Anda mau ganti usaha, itu sisa barang mati. Nah, saya mau sharing hari ini. Nah, setelah saya keluar dari penjara, barang mati saya ringkas. Jadi saya punya utang 3M, mana harusnya bisa bayar barangnya 5M. Masalahnya barang matinya itu 4M, teman-teman. Nah, barang 4M itu waktu saya obral, cuma dapat uang 4 juta, teman-teman. Berarti rugi saya berapa? Hampir 4M, 3M lebih. 4M cuma terima 4 juta. Ini real, teman-teman. Real. Bayangkan Anda sebagai flamboyan itu, Anda waktu stop, keluar Netflix, rugi Anda berapa? Saya tanya. Pasti kan ada barang mati, teman-teman. Nah, waktu saya pertama kali belum kerjain pun, saya kerja game. Mulai zaman Nintendo, zaman Sega, zaman Super Nintendo, sampai PlayStation. Semuanya meninggal barang mati, teman-teman. Kenapa? Karena teknologi. Nah, kenapa handphone saya bisa rugi banyak? Karena teknologi juga. Keluar seri baru, modelnya baru, aksesorinya baru, kemudian sempat keluar CDMA, ingat teman-teman? Booming, terus CDMA kan dihapus. Nah, pasti ada sisanya, teman-teman. Nah, makanya kemarin 852 handphone CDMA saya senilai kurang lebih waktu itu 800 juta nilainya. Cuma jadi uang 2 juta, teman-teman. Karena CDMA udah nggak bisa dipakai. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa bisnis yang rugi puluhan juta, ratusan juta, miliaran, orang nggak negatif. Tapi kalau di MLM bisa negatif, teman-teman. Nah, di situ saya pelajari. Padahal di konvensional, saya waktu jatuh, teman-teman, itu kehilangan 3 aset. Toko saya jual tuh bayar utang 7,5 M. Tapi saya kerja 2 tahun di AFC, saya dapat 6 M, teman-teman. Nggak ninggal utang. Nah, anehnya bisnis yang begitu dahsyat, kok orang negatif. Betul ya, teman-teman ya? Karena mereka nggak paham, teman-teman. Nah, itu sebabnya saya menemukan satu konsep yang saya kalau prospek orang, saya nggak pernah jual produk, teman-teman. Saya bicara bagaimana mau nggak berpartner dengan perusahaan Jepang, menjadi agen di Indonesia dengan modal 3,4, bisa dapat 3M setengah 1 tahun. Nah, sebelum saya cerita produk, saya cerita sistem, saya bicara selalu open mindset. Kenapa? Gini, teman-teman. Pengalaman saya sebagai pengusaha, kalau hari ini saya kan pengusaha handphone, teman-teman. Toko saya sejak saya keluar dari penjara, saya jual, terpaksa saya kontrak. Kontraknya 1 tahun 150 juta, teman-teman. Dan harus kontrak 3 tahun. Berarti kan saya bayar 450 juta hanya untuk kontrak. Kenapa saya berani? Karena saya yakin bisnis saya bisa menguntungkan saya. Setuju ya? Tapi waktu saya tawarin teman bisnis 3,4 juta dibandingkan 450 juta tadi, untuk mendapatkan potensi income 3,5 M sampai 4 M 1 tahun, karena saya tidak yakin, mindset saya tidak percaya, saya tidak join, teman-teman. Tapi bayar 450 juta hanya sewa tempat 3 tahun, berani. Nah, padahal 2 tahun ini sejak pandemi, toko saya tiap bulan rugi 20 juta, teman-teman.
Kalau enggak ada AFC modar saya. Nah, tapi teman-teman lihat, waktu saya jual aset saya untuk bayar utang 7,5 M, keluar dari penjara saya tetap bisnis handphone, teman-teman. Enggak negatif. Harga handphone apakah rusak? Oh, rusak, teman-teman. Di dalam konvensional bisnis pasti harga rusak. Kalau you enggak jual murah, you enggak akan laku. Betul? Dan teman-teman coba perhatikan ya, kita open mindset ya. Nah, ini open mindset itu gini, teman-teman. Open mindset itu memberikan database untuk dianalisa oleh prospek kita, dan kebenaran yang kita sampaikan tidak bisa terbantah. Nah, sehingga tinggal kita ngegongi aja nanti terakhirnya. Jadi contoh gini, teman-teman. Saya cerita pada setiap prospek saya begini. Tadi kan saya cerita soal Netflix tadi itu kan, saya memberikan pesan kepada prospek saya bahwa konvensional pun risikonya besar. Nah, sekarang saya open mindset, teman-teman. Kenapa Bluebird bisa kalah sama Grab? Karena Bluebird konsepnya sama sistemnya kalah sama Grab. Sebuah aplikasi yang tidak punya satu taksi pun bisa mengalahkan raja taksi. Dan ini kalau kisahnya adalah Daud lawan Goliat ini, betul nggak? Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena konsep sama sistem. Kenapa saya cerita ini, teman-teman, di awal? Saya sudah memberikan pesan ke calon prospek saya bahwa zaman sekarang lu nggak punya konsep, nggak punya sistem, lu nggak bisa menang. Konsepnya Bluebird, konsepnya Grab apa, teman-teman? Grab mempelajari kelemahannya Bluebird. Bluebird ini harus nyicil mobil seluruh Indonesia, berarti beban perusahaan berat. KPR kan? Kalau istilahnya kalau aset kan KPR itu. Dia juga harus dirikan garasi-garasi besar untuk menampung armadanya. Beban perusahaan berat. Setiap bulan pasti ada cicilan. Setuju ya? Nah, saya ciptakan sebuah sistem aplikasi di mana punya konsep supir nyicil mobil sendiri dan punya garasi di rumah masing-masing. Nah, biaya untuk investasi aset saya hajar di marketing. Fakta berbicara 6 bulan, raksasa itu tumbang, teman-teman. Hari ini Anda sudah lupa sama Bluebird, pasti di handphone Anda ada aplikasi Grab, GoCar, dan lain-lain. Setuju ya, teman-teman ya? Padahal Anda tahu, membangun bisnis seperti Grab, GoCar, sampai hari ini pembukuannya minus. Mereka bakar duit. Shopee, Tokopedia, semua itu rugi, teman-teman. Tapi mereka mau jalan. Bandingkan dengan upline Anda Silvi, teman-teman. 60 juta, 3 titik ID-nya, 3 tahun dapat 20 M. Dengan modal ratusan M, tiap bulan rugi, OVO itu tiap bulan rugi 750 miliar, teman-teman. Waktu dia hajar supaya orang terbiasa pakai uang digital. Setelah dia rugi banyak, keluarlah kompetitor, Dana, Link, yang pinter Shopee keluar terakhir. Hari ini saya tanya, yuk masih pakai OVO atau pakai Shopee? Karena OVO udah gak ada promo, konsumen gak ada yang setia, teman-teman. Hari ini saya pun tidak akan cari Bluebird. Biarpun saya di airport, ya saya cari Grab. Kenapa? Lebih murah. Betul ya, teman-teman ya? Maka konvensional, begitu musim itu tidak berlaku, Anda tinggal barang mati, teman-teman. Kalau MLM enak, teman-teman. Saya bisnis A, sukses, jenuh kita bicara. Tinggal change ke bisnis B, modalnya kecil. Tapi kalau saya rugi di konvensional 7,5 M, tinggal utang 3 M, mau bisnis baru kan perlu modal M juga, teman-teman. Nah, kalau nggak punya modal, utang, bunga, kena bunga lagi. Nyonyor, teman-teman. Nah, itu sebabnya, karena banyak orang nggak paham MLM, apa yang membuat saya sedih, kenapa? Karena ilmu sebagus ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Bahkan sekolah ekonomi pun tidak diajarkan konsep MLM. Ini yang jadi masalah. Padahal sebuah keyakinan itu tidak bisa lepas dari indoktrinasi. Nah, ini penting. Contoh, teman-teman. Kalau saya tanya Ancit, tanya Bu Wening tentang Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, saya percaya, biarpun kita sudah tidak pernah upacara lagi loh ya, aku sudah 53 kan, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, bisa ngomong dan hafal. Kenapa? Karena dari TK sampai kuliah, saya mendapatkan indoktrinasi itu dan menyebutkan secara berulang-ulang. Betul ya, teman-teman ya? Karena mindset saya bisnis itu ada resiko dan perlu modal besar, karena semua melakukan itu, maka saya ikut arus. Makanya kalau di konvensional rugi ratusan juta miliar, orang nggak negatif. Kenapa? Karena sudah mindsetnya seperti itu. Bahwa rugi adalah resiko. Tapi kalau di MLM,
rugi adalah ditipu sama upline. Ini problem. Nah, di MLM, mereka selalu punya salah konsep, selalu menganggap bahwa yang sukses lebih sedikit dari yang berhasil. Padahal kalau Anda lihat di konvensional sama, yang gagal banyak nggak? Banyak juga. Yang atas enak, yang sukses juga sedikit. Contoh di Bandung, toko handphone kan banyak. Yang sukses berapa yang punya nama? Pasti Anda bisa hitung dengan jari kan? Nah, betul kan teman-teman? Di dunia handphone sama, pemain besar, ada pemain kecil, ada counter-counter kecil. Income terbesar siapa? Ya pemain besar. Dan saya kasih satu teman-teman. Kenapa saya hanya bertobat dan main MLM? Dulu saya senang di konvensional 30 tahun. Nah, selepas dari penjara teman-teman, saya ketemu ibu-ibu mamanya teman saya, usia 65 tahun. Sekarang dia udah 70 tahun. Naik Ferrari teman-teman. Saya jualan handphone 30 tahun, mulai zamannya game, cuma naik Mercy tahun 96. Dan itu sudah murah tahun 96 ya. Di bawah 100 juta teman-teman. Paling sekarang tinggal 50 jutaan. Mercy, ya Mercy ya pun lama tetap kelihatannya mewah tapi sudah murah kan ya. Di situ saya tanya, dan dia sebenarnya upline saya di Bayu Green, karena saya dulu gabung, dia fokus, saya tetap di handphone sampai masuk penjara, dia dapat 20 M dalam 5 tahun teman-teman. Dan income dia rata-rata 200-300 juta per bulan. Di situ saya mulai tercelik mata saya teman-teman. Saya punya modal 7,5 M, utang bank, tiap bulan bayar karyawan, tiap bulan bayar bunga. Berarti kan istilahnya kalau di MLM kan tutup poin itu. Tiap bulan bayar bunga, bayar karyawan, baru sisanya untuk hidup saya, sisanya untuk pengembangan usaha kan. Betul? Dan teman-teman tahu saya kerja 30 tahun, uang saya di bank selalu merah. Dan tiap tahun saya nambah utang. Kenapa? Tidak cukup, karena keuntungannya jadi barang. Perputaran gede teman-teman. Makanya begitu kena pajak teman-teman, kepala saya pecah. Kenapa? Saya masuk penjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi melanggar administrasi, karena peraturan perpajakan itu ada dua, PKP sama non-PKP. Nah, tahun 2007-2008, kalau omset Anda di atas 600 juta satu tahun, Anda wajib PKP. Apa itu PKP? Pengusaha kena pajak wajib pungut PPN. Kalau dia belanja barang apapun, tidak ada faktur pajak. Jadi saya harus bayar PPN, dan kalau saya nggak mau bayar, ya bebankan ke konsumen. Nah, masalahnya handphone, dibebankan konsumen. Lari. Betul? Nah, sebenarnya perpajakan tahu, omset handphone tidak mungkin setahun tidak tembus 600 juta. Tapi tahulah Indonesia dulu semua bisa diatur. You bisa dapat duit, negara dapat duit, petugas dapat duit. Nah, selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan pola itu. Nah, dalam persaingan bisnis, ya kita ikut arus, melawan arus, ampun teman-teman. Nah, sebentar ya. Si, kalau aku tak mulai, aku di Zoom, aku tak telepon ya. Aku di Zoom, di presentasi. Ayo. Meneh aku yang ngono ya. Oke. Ya, meneh. Yo tas mulai. Ya, oke. Yo. Sorry teman-teman. Ada telepon penting ya. Jadi tadi tutup sampai mana terakhir lah, agak lupa. Sampai mana terakhir? Ya, tadi sampai ini yang bayar pajak kena PKP. Oh ya. Nah, seharusnya omset 600 juta pasti tembus, karena handphone tahu nilainya berapa teman-teman. 1 juta, 3 juta. Kalau 600 juta setahun pasti tembus. Nah, pada waktu era pemerintahan Jokowi ini nggak bisa dinego lagi teman-teman. Nah, makanya dari omset 220 M itu dikalikan 10% yang harus saya bayar. Keluarlah angka 22 M. Plus dendanya 200%. Keluar angka 66 M. PPh saya dianggap kurang 4 M. Jadi awalnya 70 M. Tapi yang meringankan saya apa teman-teman? Karena saya tidak pernah memungut PPN. Jadi tidak ada uang negara yang saya gelapkan. Dan karena saya sangat kooperatif, petugasnya sebenarnya nggak tega. Kenapa? Kalau itu diterapkan, saya jual aset sampai jadi pengemis pun nggak bisa bayar, teman-teman. Ya, akhirnya atas kemurahan Tuhan saya ngomong, saya cuma dipidanakan teman-teman. Perdatanya tidak jalan. Nah, sehingga saya harus bayar 46 M kalau tidak mau dipenjara. Duitnya siapa teman-teman 46 M? Ya kan?
Akhirnya saya terpaksa masuk kandang, teman-teman. 2 tahun 3 bulan. Bayangin, kerja, nggak nipu orang, modal-modal sendiri, utang bank, bayar bunga, bayar karyawan. Kalau ada apa-apa negara pun nggak bantu. Contoh, toko saya dibakar orang, ya negara nggak kasih kompensasi biar saya bayar pajak. Beda dengan Amerika, teman-teman. Ya, saya harus dipenjara karena bekerja, teman-teman. Nah, mental saya down nggak? Pasti down, teman-teman. Tapi sebenarnya itu menjadi berkat bagi saya, karena ternyata di penjaralah saya menjadi yakin jual apapun bisa. Kenapa, teman-teman? Nah, ini perlu Anda ceritakan. Kasus hukum di Indonesia ini 60% kasus narkoba. Teman-teman. Di penjara itu masih jualan, teman-teman. 60% kasus narkoba. Jadi waktu itu ada 2.500 narapidana. 60%-nya narkoba. Betul ya, teman-teman ya? Banyak berarti. Dan itu nasional, teman-teman. Di dalam itulah saya baru ngerti harga narkoba itu 1 gram 1,2 juta. Nah, AFC ini 3 gram cuma 60.000, teman-teman. Kalau jual narkoba aja bisa laku, padahal konsekuensinya yang beli pun masuk penjara, itu aja ada pembeli, teman-teman. Masa saya jual produk untuk bantu kesehatan orang, 60.000 3 gram, nggak bisa jual. Maka berkat setan kan ngalang-ngalang berkat Tuhan, teman-teman. Itu kan narkoba, itu kan kerjaan setan. Bikin orang masuk penjara 1 gram 1,2 juta. Kenapa saya ceritakan ini, teman-teman? Saya sedang mendoktrin Anda bahwa AFC ini sebenarnya pasti laku. Kenapa? Narkoba aja laku kok. Nah, omongan saya ini nggak bisa dibantah, teman-teman. Kenapa? Ya, memang masuk akal, obat yang haram aja 1,2 juta bisa laku dengan konsekuensi penjara yang beli sama yang jual masuk. Masa Anda jual 3 gram 60.000 nggak bisa laku, teman-teman? Paham ya, teman-teman sini ya, teman-teman ya? Nah, teman saya dengan modal 20 juta, 5 tahun dapat 20 M, teman-teman. Berarti setahun 4 M. Saya setahun 400 juta dengan modal 7,5 M. Pertanyaan saya, teman-teman, kalau kita waras, kita mau pilih yang mana? Modal 20 juta dapat 20 M atau modal 7,5 cuma dapat 400 juta? Dan risiko barang mati. Kalau waras, pasti pilih yang 20 juta kan, dapat 20 M. Nah, sekarang saya apple to apple dengan Anda. Anda punya modal 700 juta. Ini open mindset, teman-teman. Ini ceritakan. Anda punya modal 700 juta, Anda beli franchise Indomaret, itu 5 tahun BEP, teman-teman. 700 juta, 5 tahun BEP, enggak ngitung ruko loh. Itu cuma franchise fee-nya tok. Betul ya, teman-teman ya. Anda beli janji jiwa. Teman saya 300 juta, teman-teman. Kemudian renovasinya 200. Dia cerita sama saya BEP-nya 1 tahun. Nah, kalau teman-teman tahu Erafun itu franchise-nya 500 juta. Estimasi BEP 4 tahun. Anda tahu Hotel Gaya di Bandung ya? Saya sempat tanya. Dibangunnya 7 tahun, teman-teman. Saya nginap di sana waktu ke Bandung. Bangunnya pasti ratusan miliar. Gedung dan investasinya minimal balik 8 tahun, teman-teman. Plus bangun 7 tahun. Nah, kalau Anda lihat Pak Budi Darwin 3 tahun bisa dapat 100 M, teman-teman. Hanya dengan modal berapa? 40 juta, 60 juta, padahal Budi Darwin cuma 1 titik. Sekarang double Busido 2 titik berarti 40 juta. Nah, kalau orang ngerti ilmu ini, kira-kira orang pilih MLM atau pilih konvensional, teman-teman? Kalau waras, pasti pilih MLM. Tapi karena ilmu ini tidak pernah diajarkan di sekolah, orang nggak paham, teman-teman. Makanya proses indoktrinasinya nggak gampang. Makanya perlu dibentuk tim, bentuk Zoom kalau perlu tiap hari. Ini dijadikan doktrin, teman-teman. Kenapa saya sebut seperti itu? Saya kasih tahu satu rahasia, teman-teman. MLM itu sebenarnya seperti membangun agama ekonomi, teman-teman. Di dalam agama itu ada ajaran-ajaran doktrin. Bedanya cuma satu. Kalau di agama Anda ditunjukkan jalan ke surga, Anda yakin Anda melakukan semua kewajiban agama Anda secara rutin sampai mati. Karena yakin nanti akan ada reward waktu menghadap. Betul ya, teman-teman ya? Karena Anda yakin Anda lakukan konsisten. Nah, itu yang bikin Anda berhasil. Karena yakin dan konsisten. Nah, kalau di MLM,
Anda ngajari jalan untuk sukses, sebuah cara untuk sukses, dengan modal kecil, dengan sistem yang sudah teruji. Kenapa? Contoh-contohnya sudah ada. Makanya sebenarnya kalau ini didoktrin, akan lebih gampang daripada mendoktrin di agama, teman-teman. Karena di agama rewardnya kalau sudah mati. Itu kan buktinya umatnya banyak. Makanya teman-teman, saya sangat yakin dengan presentasi, teman-teman. Kalau Anda bisa mempresentasikan ini dan memberi info, membuka mindset prospek Anda, dan kumpul, dan mereka paham maksudnya, sebenarnya MLM adalah cara paling gampang, teman-teman. Karena sebenarnya dengan 3,4 juta Anda bisa dapat 4M satu tahun. Buktinya ada kok yang dapat. Kecuali kalau nggak ada loh. Nah, makanya Anda perlu belajar, Anda perlu meyakini. Nah, jadi ingat teman-teman ya, tadi saya cerita franchise, saya cerita Bluebird. Saya sedang memberikan satu pesan dan doktrin kepada calon prospek saya bahwa you kalau kerja tanpa konsep, tanpa sistem, you mau kaya susah. Saya cerita Indomaret, saya cerita tadi itu cuma untuk pembandingan. Kita harus bandingkan yang sukses sama yang sukses kan. Kalau gagal sama gagal banyak, kalau gagal juga banyak teman-teman. Yang bangkrut juga banyak, betul kan? Nah, tapi kalau di MLM Anda tidak mungkin bangkrut. Contoh, saya seorang pensiunan BCA, saya dapat pesangon nih. Terus saya mau buka kafe, sama saya terjun di AFC. Sama-sama gagal, saya cuma kalah 3,4 di AFC, masih dapat produk. Bisa balik modal kalau saya jual. Kalau kafe, gagal, rugi, uang pesangon saya bisa hilang, betul nggak? Betul kan teman-teman? Nah, cuma sekarang kita harus yakin dulu bahwa MLM ini hanyalah sebuah sistem, bukan jenis pekerjaan. Ini harus kita yakini dulu, dan harus kita bikin downline kita yakin. Apa itu sistem, teman-teman? Tujuan kita kirim uang sama. Bisa pakai Wesel, bisa pakai ATM, bisa pakai M-Banking. Saya ke Jakarta bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Nah, jadi kendaraan apa yang saya pakai, itu menentukan waktu saya sampai lebih cepat atau lebih lambat, biarpun sama-sama sampai. Biarpun naik mobil, naik pesawat, apakah menjamin sampai? Sama-sama nggak jamin. Ya. Tapi kalau sama-sama sampai, pasti cepat naik pesawat. Betul ya? Nah, tujuan kita kerja apa, teman-teman? Cari duit, teman-teman. Nah, sekarang Anda mau kerja 1 tahun, 2 tahun sukses, atau kerja sekian tahun tapi hidupmu nggak berubah. Nah, betul kan? Maka saya ngomong MLM itu apa? Ini penting, teman-teman. Mungkin yang sudah sering dengar bosan tidak apa-apa, tapi biarlah ini menjadi pelajaran. Saya selalu cerita BPJS, teman-teman, karena itu sangat mudah dan secara mindset masuk akal sekali. Pemerintah ini kalau meningkatkan hidup rakyatnya gampang, teman-teman. BPJS adalah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk ngurus KTP dan lain-lain. BPJS disyariahkan dengan MLM, teman-teman. Kan saya ngomong MLM kan sistem. Bu Weni, kalau Ibu bayar BPJS 250.000 per bulan selama tidak sakit terasa berat ya. Karena berat. Tidak ada manfaat yang saya rasakan karena saya tidak sakit. Betul ya? Betul. Tapi kalau bayar 250.000 per bulan dapat 40 juta, kira-kira Anda mau bayar atau enggak? Kalau Anda bayar 40 jutanya hilang. Ya, pasti mau, betul nggak? Hanya orang yang nggak waras yang nggak mau, betul nggak? Nah, caranya gimana? Tinggal pemerintah buat syariah bersistem MLM. 250.000 dapat kelas, mau 300 mau apa terserah lah. Pokok 50.000-nya syariah. 250 ribunya bagi hasil, 200 ribunya masuk negara. Maka kalau lu dapat 40 juta, edukasi teman, sahabat, saudara untuk bayar BPJS tidak bolong, menunjang, menyukseskan program pemerintah sambil membuat diri sejahtera. Maka Anda dapat komisi 10.000 di level 1 sampai 5. Dan ini matematika, ilmu pasti. Kalau Anda jalankan, pasti nyampe. Betul ya? Nah, pada waktu 5 orang saya edukasi, lu mau dapat 40 juta per bulan kurang lebih, kamu harus edukasi 5 orang edukasi 5, maka 5, 25, 125, 625, 3.125. Karena pemerintah yang bikin, orang percaya, teman-teman. Karena presentasinya lewat menteri, lewat koran, lewat TV, lewat radio. Saya percaya Bu Wening hari ini telepon 10 menit, 5 orang join. Betul? 1 bulan, Anda sudah 40 juta. Setiap bulan Anda bayar, Anda 40 juta. Makmur nggak rakyatnya? Makmur. Efek negatifnya apa? Saya susah cari karyawan. Mending saya jual BPJS 40 juta daripada ikut
Karyawan cuma digaji 3 juta sampai 5 juta. Betul? Jadi dalam kata lain apa teman-teman? Jangan pernah menjadi orang gagal. Karena orang gagal diciptakan dalam tanda petik loh ya teman-teman ya, untuk melayani orang sukses. Coba Anda orang yang punya kemampuan, Anda pasti punya supir, punya pembantu rumah tangga. Kalau enggak ya nyupir sendiri, sapu sendiri, betul ya? Nah, saya bukan meremehkan satu bidang pekerjaan. Semua pekerjaan itu mulia. Ya. Tetapi semua pekerjaan adalah kendaraan. Saya pernah kalau setiap makan di restoran, saya mendoktrin anak saya begini. Kalau hari ini karyawan-karyawan tersebut tidak ada MLM, teman-teman. Mereka modal 1M pasti tidak punya. Kalau punya 1M tidak mungkin jadi karyawan. Setuju ya teman-teman ya? Kira-kira tanpa multi level, hidup mereka bisa berubah nggak? Nggak bisa teman-teman. Mereka akan berdiri, kita panggil untuk memenuhi kita. Mereka melayani kita. Mereka membuat bosnya kaya, tapi mereka ini nggak pernah kaya. Nah, orang-orang seperti ini perlu kita kasih tahu, kita sharingkan, supaya dapat hidayah teman-teman kalau di agama itu. Nah, makanya teman-teman jalan MLM bukan sekedar cari uang. Saya mau bantu sebanyak mungkin orang sukses di bawah saya. Karena saya tahu Anda punya modal 150 juta, beli mobil nge-Grab, nggak mungkin 2 tahun dapat 6M. Yang dapat M siapa? Bosnya Grab. Kenapa? Dia dapat 20%. Tapi kali seluruh Indonesia. Yang nyupir 80%. Tapi nyupir dewek, kerja dewek. Nggak nyupir, nggak dapat duit. Nah, kamu kerja sama orang, pagi, siang, sore. Udah punya anak 2. Mati-matian di sana. 2 tahun, 3 tahun ya hidup pas-pasan. Makanya pinjol rame kan? Kenapa pinjol rame? Ya karena kepepet. Banyak orang kepepet. Bayar bunga besar pun terpaksa dimakan. Betul ya teman-teman ya? Banyak orang tidak cukup. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda punya uang 3,4 juta beli rombong bakso, mau bisnis, 2 tahun bisa dapat 6M? Nggak bisa. Anda mungkin rame, bakso mau enak rame, akhirnya kamu beli depot, kontrak dulu, nanti sudah punya duit KPR, setelah itu digedein lagi, betul nggak? Nah, tapi kalau seorang pengusaha bakso di franchise kan, sukses, ya kaya. Kenapa? Karena semakin buka cabang, saya makin kaya kalau franchise. Kalau konvensional makin buka cabang, makin utang bank karena saya harus KPR tempat. Paham ya? Nah, maka cerita-cerita ini jadikan doktrin sebagai bahan presentasi, teman-teman. Kenapa? Karena saya bukan tawarkan produk. Kalau tawarkan produk, ketemunya undercutting, ketemunya barangnya mahal, harganya. Ketemu segmentasi kan? Ketika belum butuh, saya sehat, ngapain saya belum SOP? Betul nggak? Nah, tapi pada waktu lu mau nggak? Hidup lu berubah dalam setahun. 3,5 dapat 4M. Lu caranya gimana? Nah, 2 pangkat N tadi kan 5 pangkat N 40 juta. Yang BPJS. Kalau 10 pangkat N, kira-kira Anda dapat berapa per bulan, teman-teman, dari BPJS ini? 1M, teman-teman. Itulah kehebatan faktor kali. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau seandainya ilmu ini diajarkan di sekolah ekonomi, teman-teman, kita buat apple to apple. 3 tahun 100M dengan modal 40 juta, sama punya modal ratusan miliar bangun hotel gaya. Pilih mana, teman-teman? Ya pasti pilih yang modal 40 juta, 3 tahun 100M kan? Betul kan? Punya 700 juta baru BEP. Excelso itu franchise-nya 7M. BEP 8 tahun. McDonald itu enggak salah franchise-nya berapa M gitu lupa ya. Diestimasi BEP 10 tahun. Ya kan enakan leader-leader MLM teman-teman. Nah, betul ya teman-teman ya. Nah, makanya setelah itu saya bicara kenapa saya bergabung di AFJ, teman-teman. Karena satu-satunya perusahaan MLM yang punya apa, bukan satu-satunya lah, ada MLM lain juga. Tapi ini produk Jepang. Image di masyarakat produk Jepang itu bagus. Dan dia sudah 53 tahun di 12 negara sudah konvensional. Berarti produknya laku, teman-teman. Nah, di Indonesia, kenapa dinetworkkan? Karena orang Indonesia ini nggak seperti orang luar negeri. Kalau dia beli, tidak baca literatur. Kalau orang negeri baca literatur. Orang Indonesia males. Orang Indonesia ketemu saya, Pak, saya ginjalnya bocor. Oh, aku juga bocor. Minum ini sembuh, tak tunjukin data lab. Beli orang itu, Pak. Tidak usah baca literatur. Nah, maka dibuatlah konsep apotek online.
jualnya lewat Instagram, Facebook. Ya, jadi jangan door to door tawarkan SOP, Anda jadi sales itu. Door to door cerita konsep, lu mau nggak dapat 3,5 M? Ayo aku cari partner. Nah, karena kamu teman baikku, orang yang pertama aku ingat kamu, aku mau sharing. Siapa tahu kita berjodoh. Nah, paham ya teman-teman ya? Nanti setelah kita cerita tentang produk knowledge, kita bicara manfaat produk, kita bicara sistem. Kenapa saya gabung di sini? Karena dengan 3,4 juta, saya bisa punya bisnis skala nasional, teman-teman. Betul ya, teman-teman ya? Sementara kalau saya beli Indomaret 700 juta, lokasi saya cuma 1 ruko, teman-teman. Jalan lain sudah bukan Indomaret punya saya, punya orang lain, betul ya? Dan Indomaret jalan lain jual, saya nggak kecipratan. Tapi kalau lewat AFC, semua jualan, selama itu jaringan kanan dan kiri saya kecipratan, teman-teman. Betul? Nah, jadi karena mindset-nya ini nggak dilatih di sekolah, makanya perlu waktu membangun. Makanya lebih bagus adakan pertemuan ini sampai prospek Anda itu klik dan ini menjadi satu keyakinan. Nah, sekarang bentuk tim, target. Berapa lama lu mau sukses? Lu kalau mau bangun rumah, ada bangunannya, ada gambarnya kan, blueprint dulu kan nggak mungkin asal bangun. Gambar ini ditonton saja atau dibangun kalau bisa jadi bangunan. Pasti kita panggil tukang bangun kan. Dan pada waktu bangun perlu waktu nggak? Kan nggak mungkin seminggu 2 minggu bangunan jadi. Semua perlu waktu proses. Tetapi selama kamu bangun nggak pernah menyerah, suatu hari gambar ini jadi bangunan. Betul teman-teman? Nah, makanya perlu konsistensi, perlu keyakinan, perlu target. Dan coba teman-teman kasih saya satu contoh, adakah sebuah kesuksesan di dunia ini yang dibangun dengan berpikir negatif? Orang mau ciptakan pesawat, apakah dimulai dari berpikir positif, berpikir ini pasti bisa, atau berpikir tidak mungkin, tidak bisa? Orang mau ke bulan, apakah mulai dari berpikir positif atau negatif? Ataukah dia berkata tidak mungkin atau mungkin? Tunjukkan saya satu kesuksesan di dunia ini yang dibangun dari cara berpikir negatif. Kalau ada, teori saya gugur. Ngerti maksud saya? Tidak ada, teman-teman. Maka semua kesuksesan dimulai dari mindset dan mulai berkata, aku bisa. Makanya tentukan target. Kenapa tentukan target? Bagi saya target itu impian. Saya tahun ini mau dapat 3M. GPS-nya seperti apa, teman-teman? AFC telah kasih marketing plan. Ada bonus sponsor, ada bonus pairing, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, THR. Taruhlah target 3,5 M Bushido itu dimulai dari mana? Dari 2 pangkat M sebenarnya. Kalau Anda cari 30.000 kiri, 30.000 kanan, nggak nutut teman-teman. Tapi saya cari 2 orang yang sefrekuensi dengan saya, yang sevisi dengan saya akan ajar mereka, saya akan doktrin mereka untuk sukses. Percayalah, mendoktrin orang untuk sukses lebih gampang daripada mendoktrin orang untuk mati bunuh diri. Percayalah. Mau yang bunuh diri aja sukses loh. Apalagi ya dijak untuk sukses. Paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman harus yakin, tanpa MLM, hidup saya ya seperti ini dulu kalau memang modal saya terbatas. Kalaupun Anda punya modal teman-teman, 1M, bangun toko bangunan, depo bangunan buka, tidak jauh dari lokasi toko Anda. Ngefek nggak teman-teman kira-kira? Oh, sangat ngefek teman-teman. Maka di konvensional, seberapapun besar modal Anda, pasti ada modal lebih besar. Betul? Itu sebabnya teman-teman, network marketing sebenarnya is the best. Kenapa? Karena Anda kalah nggak miskin teman-teman. Suatu titik Anda mengalami titik jenuh seperti tadi saya CDMA tadi. Begitu CDMA nggak laku, operatornya tutup semua, sisa barang 850 unit, nilainya 850 juta, modal teman-teman. Tapi kalau di AFC, jenuh, ngomong kasarnya lah, jenuh, ya Anda cuma kalah 3,4. Betul teman-teman? Anda bangun bisnis lain, nggak ninggal utang. Saya waktu itu, waktu kena masalah pajak, utang bank saya 7,5 M. Mau nggak mau aset yang saya beli KPR sekian tahun,
harus dijual untuk bayar utang, teman-teman. Setelah utang bank selesai, masih sisa utang supplier 3M. Padahal barangnya 5M. Masalahnya yang 4M dijual tinggal 4 juta karena barang mati semua. Nah, terus utang 3M ini kalau dibayar dengan konvensional lagi, modalnya harus besar lagi, teman-teman. Nah, makanya saya bersyukur saya pernah menjadi salah satu penjualan terbesar di Malang. Karena yang dipenjarakan saya, Pak, bukan yang lain. Sehingga saya mengerti bahwa konvensional, rata-rata lihat pengusaha konvensional, 70-80% punya utang di bank. Rata-rata rumahnya sekolah, supaya pintar, teman-teman. Maksudnya dijaminkan, teman-teman. Betul ya, teman-teman ya. Makanya saya katakan sama teman-teman, kenapa banyak orang gagal, teman-teman? Karena banyak orang gagal karena tidak tahan prosesnya. Mereka mau sukses, tapi mudah menyerah. Makanya orang sukses tidak banyak, teman-teman. Karena mereka punya impian, mereka punya target, mereka bayar harganya. Ibarat Anda bertanding tinju, apakah seorang juara tinju tidak pernah kena pukul? Tidak mungkin, teman-teman. Pasti pernah kena pukul. Cuma bedanya, dia dipukul, dia tetap fight, teman-teman. Mengalami kendala apapun, dia tetap bertahan untuk tetap berdiri dan memenangkan pertandingan. Betul ya, teman-teman ya? Tapi kalau Anda kepukul 1-2 kali bendera putih, makanya Anda tidak pernah jadi juara. Betul? Apakah juara-juara Olimpiade itu dibangun dalam satu malam? Enggak. 1 minggu? Enggak. Mereka latihan tahunan, teman-teman. Betul? Apakah mereka selalu menang? Enggak. Pasti pernah kalah. Tapi mereka selalu belajar dari kekalahannya. Betul? Nah, itulah sebabnya banyak orang katakan, Pak, ini yang pertama enak. Semua bisnis. Contoh, Anda dokter bedah. Bu Wening ini dokter bedah. Sudah 10 tahun. Saya baru lulus tahun ini. Ada seorang customer, anaknya harus dibedah. Punya duit. Pilih Bu Wening atau pilih saya? Saya baru lulus. Bu Wening sudah punya pengalaman 10 tahun, sudah punya nama. Pilih siapa kira-kira? Pasti pilih Bu Wening. Betul nggak? Nah, lalu gimana Pak saya bisa berhasil? Oh, caranya gampang. Tarif sekali bedah Bu Wening 50 juta. Saya 20 juta aja. Nah, supaya nggak punya duit ke saya dulu, benar nggak? Baru dengan berjalannya waktu, saya mulai punya nama, lama-lama ngetop, tarifnya naik. Muncul pemain baru. Makanya kalau orang ngomong yang pertama enak, di semua bidang, teman-teman. Hari ini, dulu yang paling besar kalau di Bandung nggak salah Telkomsel. Handphone ya. Tapi terakhir saya dengar dia juga turun. Ruginya berapa itu? Nah, taruhlah waktu jaya-jayanya Telkomsel. Anda bangun toko handphone. Mau saingan sama dia. Tokonya gede, ada kafenya. Tokomu kecil, counter kecil. Berarti semua bisnis susah nggak? Semua bisnis itu susah. Bukan cuma MLM. Tapi di MLM, sebenarnya yang susah apa? Kamu meyakinkan orang. Nah, makanya Anda harus kuasai materinya. Anda harus pelajari. Contoh begini, Anda mau dakwah, tapi Anda nggak paham isi kitab suci Anda. Apa sih mau diomongkan? Ngerti maksud saya? Nah, Anda mau sukses di MLM, Anda harus tahu cara open mindset-nya apa. Makanya kenapa Anda harus ikut Zoom. Belajar dari leader-leader yang sukses. Karena setiap leader punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya punya kelebihan hamba, serap ilmu saya. Pak Niko punya kelebihan apa? Serap ilmunya. Bu Silvi, Bu Eka, Pak Budi Darwin, serap. Nah, masalahnya Anda mau Zoom aja, males. Nggak mau belajar. Terus dengar sekali. Yang masuk cuma 20%, teman-teman. Harus dengar berkali-kali. Sampai bosan. Makanya saya selalu guyon. Saya ngimpi pun bisa presentasi, teman-teman. Loh kenapa? Lu tiap hari ngomong 10 orang, 10 kali pertemuan, 100 kali pertemuan, ngomongnya sama. Makanya yuk lihat saya ngomong nggak baca teks, teman-teman, sudah di luar kepala. Nyocot kayak Beo sudah. Betul ya? Pak, saya nggak bisa pintar ngomong. Masa kamu kalah sama Beo? Beo saya ajari ngomong aja bisa niru saya. Masalahnya kalau kamu sering dengar, kamu sering praktek, pasti bisa. Nggak semua orang bisa nyetir mobil. Betul? Tapi kalau dia mau belajar, bisa nyetir nggak? Bisa. Tapi kalau dia takut, aku nggak bisa nyerempet, nanti nabrak orang. Selamanya naik Grab kamu. Nggak bisa nyetir.
Makanya mindset kita ini seperti botol, diisi aqua, keluar aqua, diisi kopi, keluar kopi. Jadi kalau kamu isi hal-hal positif, keluarnya positif. Kamu isi hal negatif, keluarnya negatif. Makanya the power of dream itu apa? Mindset. Makanya kalau mindsetnya miskin, chicken mindset katanya Pak Denny Santoso atau Pak Tung Desem mengatakan, orang yang paling susah itu mental miskin. Modal kecil, ngomong dia nggak yakin bisa sukses. Dikasih modal besar, nggak punya modal. Dikasih begini selalu berkata nggak bisa. Tapi ingin kaya, tapi ingin merubah hidup, tapi nggak mau bayar harganya. Jadi namanya bermental miskin. Paling susah ngomong sama orang bermental miskin. Nah, makanya saya selalu katakan, you mau sukses, fondasinya mindsetmu dulu. Karena apa yang Anda pikir, yang Anda yakini itu yang Anda lakukan. Saya mau tolong tanya kepada teman-teman di sini. Hari ini kita melakukan kewajiban agama kita karena apa sih? Karena kita yakin kan, kita percaya terhadap ajaran kitab suci kita bahwa semua itu akan diberitakan di akhirat kan? Apakah rewardnya Anda terima sekarang? Belum. Tapi tetap lakukan kan? Tetap, karena Anda yakin. Nah, inilah kalau di MLM sama seperti itu. Anda harus punya keyakinan bahwa MLM ini sistem, seperti M-Banking. MLM ini pesawat, kendaraan yang cepat, bukan mobil. Itu Anda harus yakin dulu. Kedua, Anda harus tahu ini adalah sistem percepatan. Karena kerja sendiri, contoh saya bisa jualan produk 100 biji setiap hari, sama saya punya 100 tim, masing-masing jual satu. Ya sama-sama 100. Cuma bedanya kalau saya tidak jualan, saya nggak dapat omset. Tapi kalau dengan sistem 100 orang jualan, saya tetap dapat omset. Makanya teman-teman, anti MLM, oke, buka aja. Anda lihat Brighton, Era. Tahu ya, Brighton sama Era? Dulu kalau saya jadi broker rumah, saya jualan, saya untung sendiri. Kalau saya mau jualan di Bali, saya harus terbang ke Bali, lihat lokasi, foto-foto, kirim. Tapi dengan Brighton, pinter. Dia ciptakan networknya broker. Dia ngeling dengan Brighton Lombok, Brighton Bali, Brighton Jakarta. Nah, saya sebagai anggota Brighton, kelebihannya apa? Saya bisa jual aset dimanapun dengan database, karena biarpun saya di Malang. Ruginya apa? Kalau saya jualan sendiri, komisi full masuk saya. Tapi kalau di Brighton, saya bagi hasil sama pemilik Brighton. Nah, pertanyaan saya, sehebat saya jual berapapun, yang kaya saya atau pemilik Brighton? Pemilik Brighton, karena brokernya bukan saya aja, Pak. Seluruh Indonesia jualan, dia dapat komisi. Nah, ini kan database, tidak terbantahkan. Nah, kamu mau kerja sendiri, yang kamu dapat duit sendiri, atau orang lain kerja, kamu dapat duit. Makanya pemilik McDonald sama-sama jual ayam goreng dengan yang konvensional. Kayak mana? Duh, sama-sama jual ayam goreng loh, Pak. Ya McDonald, Pak. Pemilik McDonald tidak pernah goreng ayam. Tidur pun duit datang dia. Kalau yang jual ayam goreng pinggir jalan, tidak goreng, nggak dapat duit dia. Betul nggak teman-teman? Nah sekarang, kalau memang Anda beli pulsa sudah bisa lewat Shopee di handphone Anda, lah kok Anda masih cari counter HP? Keluar rumah. Tuh. Ngerti maksud saya? Nah, ini Anda harus cerita. Kenapa saya cerita ini? Karena di luar sana banyak orang yang ingin sukses, tapi nggak tahu caranya. Nah, karena hari ini Anda sudah tahu caranya, dikasih tahu sama mentor-mentor yang berhasil, karena dia bisa, aku bisa. Karena mentor Anda bukan kuda lumping, saya nggak makan beling, teman-teman. Saya nggak makan kaca loh. Saya masih doyan nasi pecel juga. Paham ya teman-teman ya? Kecuali saya makan kaca, saya sukses. Wah, memang karena makanan saya beda dengan kalian. Paham ya? Nah, berarti kan ada contoh yang sukses. Nah, tinggal copy paste. Nah, waktu prospecting, sadarkan dia. Apa yang kamu lakukan saat ini, apakah bisa mengubah masa depan? Nah, itu yang kita lakukan, teman-teman. Nah, karena saya sudah merasakan beratnya konvensional, 30 tahun kerja, saya jatuh, sisa utang 3M, diselesaikan di MLM 2 tahun. Nah, coba 30 tahun yang lalu saya dapat hidayah gitu ya. Terus kerja MLM 30 tahun. Budi Darwin itu 3 tahun aja 100M. Nah, kalau 30 tahun berapa, teman-teman? Kalau dapat hidayah 30 tahun yang lalu. Sayangnya dapat hidayah setelah masih penjara, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya?
Nah, teman-teman kalau memang mau dapat hidayah, ya masuk penjara dulu, enggak apa-apa, teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman yang saya alami, itu yang saya sharingkan, dan itu yang saya lakukan setiap hari, presentasi untuk membantu tim. Jadi kerjaan saya sekarang apa teman-teman? Bukan lagi jaga toko dari pagi sampai malam teman-teman. Setiap hari nemenin downline tabletop. Nah, setiap hari presentasi. Mau Zoom tiap hari, monggo teman-teman. Nah, tinggal undangannya. Pak ngomongnya pancet. Ya memang prinsipnya itu ya Pak. Ya contoh ya teman-teman ya. Doktrin keselamatan aja di tiap agama. Ceritanya ya sama. Karena itu doktrin. Betul ya teman-teman ya. Nah, makanya ini saya jadikan doktrin di MLM. You mau sukses, you harus punya sistem, punya konsep. Kenapa? Tidak semua orang punya modal banyak. Kalau lu punya modal 3,5, tanpa MLM, lu mau kerja apa sekarang? Beli rombong, toh teman-teman. Betul nggak? Nah, di dekat rumah saya ini ada tahu nasi campur enak. Dia jual di dalam mobil. Mobilnya kalau dihitung second ya, kurang lebih 60 juta lah modalnya. Mobilnya ya. Saya tanya, sehari bisa jualan berapa? 40 bungkus kalau rame. Kalau sepi, 20 bungkus. Harganya 10.000 waktu itu, sekarang 12.000 karena minyak goreng naik ya. Kita bicara 10.000 lah. Kalau 400.000, taruhlah dia untung 200.000 teman-teman. Sehari. Sebulan cuma 6 juta teman-teman. Nah, kita di MLM waktu booming kopi teman sehari 7 juta, 8 juta itu biasa teman-teman. Dan enaknya kita beli franchise-nya AFC maksimal 20 juta. Setelah itu kalau Anda tidak buka titik baru, ya Anda tetap terima uang terus teman-teman. Tapi kalau Anda beli franchise-nya Janji Jiwa, tiap 3 tahun perpanjang kontrak teman-teman, bayar franchise fee lagi, biarpun lebih murah. Dan wilayah Anda cuma 1 kecamatan. Wilayah FC saat ini masih nasional. Ke depan Malaysia dibuka di bawah saya, teman-teman. Sehingga saya 20 juta sudah dapat produk, wilayah saya internasional. Jadi enak apa teman-teman? Jalan-jalan di Bandung ketemu teman, ada downline ya. Jalan-jalan di Bali ketemu downline. Ke Lombok ketemu downline. Akhirnya apa terjadi teman-teman? Pada waktu saya mendapatkan hasil seperti hari ini, karena keyakinan saya 2 tahun yang lalu, saya punya impian sukses di sini. Kenapa? Karena AFC ini pabrik farmasi, beda dengan MLM lain yang cuma susu, 20 tahun ya susu aja. Tupperware contoh ya situ. Nah, kalau kita kan enggak. Ada regenerasi selnya, ada nanti keluar obat kankernya, macam-macam teman-teman. Nah, sehingga produknya juga nggak terlalu macam, jadi ngapalnya gampang. 2 produk dulu kita kuasai, baru nanti muncul produk lagi. Makanya mereka yang belum yakin enggak apa-apa, kita cari orang yang yakin dulu. Percayalah kalau Anda konsisten, Anda sukses, orang teman-teman Anda yang lihat Anda sukses nanti kepingin. Karena konvensional pun ada waktunya teman-teman. Dulu waktu handphone Nokia beralih ke CDMA booming sekali teman-teman. Waktu CDMA beralih ke ada BlackBerry booming. BlackBerry pindah ke Android booming. Sekarang Anda lihat toko-toko handphone gerombol atau sepi-sepi kan? Sepi teman-teman. Dulu kalau Anda ke toko saya sampai yang beli ngomong yang jual nggak kelihatan pantatnya. Dari pagi sampai malam full teman-teman. Tapi setelah saya jalani nggak ada duitnya teman-teman. Tinggal utang 3M, barang matinya banyak. Orang lihat, waduh enak yo. Dari pagi sampai malam nggak pernah sepi. Pajak melihat mata merah, ini sasaran. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Masuk penjara teman-teman. Bayangin teman-teman. Makanya teman-teman kalau Anda paham, network is the best. Nah itu sebabnya konsep ini saya selalu cerita ke orang. Memang kalau kerjaan dia lagi rame, lagi enjoy, ya mungkin dia nggak akan klik. Tapi orang yang ingin sukses banyak teman-teman. Sekarang Anda kerja di bank lah, bukan saya meremehkan ya. Gaji lumayan lah. Anda punya biaya hidup. Anda mau sukses juga berat teman-teman. Karena gaji itu ada batas. Betul ya teman-teman ya. Kalau bisnis tidak ada batas. Potensinya luas. Nah, itu sebabnya teman-teman, kalau Anda masuk
punya upline yang peduli seperti Bu Silvi yang mau turun ke lapangan, Budi Darwin. Tempel mereka teman-teman. Belajar ilmu mereka. Karena mereka sudah sukses di sini. Apa yang mereka ajarkan tinggal copy paste, tinggal percaya. Sebenarnya teman-teman ya, tak kasih contoh ya. Sebenarnya orang mau kaya itu gampang, asal percaya. Dan betul-betul mau jalankan. Contoh, ini pengandaian, ini impian saya. Kalau ada arisan ibu-ibu 300 ribuan, 12 bulan kan 3.600.000 kan? Kan tiap bulan bayar 300, piau-piauan tuh nggak tahu bahasa di Bandung apa ya. Piau-piauan itu kalau di sini, saya butuh duit, saya ngepiau 270. Nggak ada yang ngepiau, ya berarti 270 kali 11 orang bayar saya. Bulan depan saya bayar 300. Orang lain yang dapat gitu loh. Total 12 bulan semua balik modal. Selama nggak ada yang nakal. Ya. Kalau kepala arisannya lari gimana? Ya hilang. Kan semua tadi saya ngomong resiko. Nggak usah bisnis, arisan aja bisa risiko kok. Betul nggak? Ya, paham ya? Itu nggak bisa bikin kaya teman-teman. Tapi kalau saya mau cerita, kakakku, adikku, iparku, sepupuku, temanku, teman ibadahku, teman olahragaku, cari 2 orang. Kita arisan yuk, dapat 4M. Cerita konsep tadi, dari 3,4 itu dapat produk, narkoba aja laku, ini enggak mungkin enggak laku. Masuk akal kan? Sekarang MLM gampang kenapa? Karena ada sosmed. Semua iklan, konten-konten masuk ke Instagram, Facebook, data lab masukin. Ginjal bocor sembuh, ini sembuh, COVID sembuh. Masa follower Anda nggak ada yang beli? Saya laku 24 box 6 bulan. Sekarang masih laku, tapi ya nggak banyak, karena sudah banyak yang jual kan. Nah, artinya balik modal 3,4 juta itu jauh lebih gampang daripada Anda modal 700 juta untuk BEP-nya. Resikonya lebih besar 700 juta dari 3,4. Betul ya? Dan bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Tidak mungkin tidak punya market. Itu Anda harus cerita. Karena di atas 40 tahun, orang mulai geri-gerian teman-teman. Dan nggak diabetes, asam urat, darah tinggi, ya toh? Apalagi ekonomi darahnya tambah tinggi. Stres, benar ya? Obat kita ada antihipertensi. Nah, jadi bergerak di bidang kesehatan. Waktu pandemi, travel tiarap, tour and travel tiarap, cafe tiarap, hotel tiarap, AFC tambah dapat duit teman-teman. Karena di bidang kesehatan. Dan COVID ini akan bermutasi terus. Ya. Dan mungkin nanti suatu hari ada endemi yang lain atau pandemi yang lain. Karena kan mulai hepatitis. Memang belum boom. Nah, tapi intinya produk kesehatan masih laku. Nah, kalau 2 pangkat N, setiap orang mendoktrin 2 orang, mengajak 2 orang untuk dapat 3M sama-sama, ayo kita bentuk tim, gerudukan, bantu. Target 2 minggu 2, 1 minggu 1. Jadi saya menentukan daftar nama, 1 minggu ini minimal saya harus 1. Kalau bisa 2 lebih cepat, lebih bagus. Mereka masuk Zoom, dipresentasikan, konsepnya didoktrin ini, menjadi mindset mereka, sementara mereka belum bisa ngomong seperti saya, bawa ke Zoom tiap hari ngomong. Anda tidak usah bosan dengar. Dengar 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, Anda bisa cerita seperti saya. Nah, kalau Anda sudah cerita seperti saya setiap hari, nanti ngimpi pun bisa cerita Anda sukses. Ya, ya toh? Nah, maka bangun tim, target tiap 2 minggu, maka 8 bulan. Ini teori matematika, teman-teman. Matematika ilmu pasti. Nah, kalau Anda ingin dapat 3M, belajar ngomong aja enggak mau, ya susah, teman-teman. Anda mau income 3M, enggak mau ajak teman untuk prospek, enggak bisa, teman-teman. Nah, ceritakan, ditolak biasa, teman-teman. Saya waktu presentasi nabur benih, saya jual kerupuk aja enggak semua beli. Apalagi jual AFC 3,4. Tapi apakah tidak ada yang laku? Ada, buktinya ada Bushido, ada Shogun, ada Samurai, ada Damyu, mereka orang berhasil. Betul kan? Nah, maka saya kalau mau belajar berenang, belajar pada guru renang. Makanya belajarlah pada mentor-mentor Anda sudah mencapai posisi, dan mereka adalah leader-leader yang memang turun ke lapangan dan bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada Anda. Percaya sebagai sebuah doktrin, yakini, lakukan. Apa yang mereka lakukan 2 tahun yang lalu? Tiap hari saya presentasi, teman-teman. Sampai lambe, mulut ini dombli. Saya sehari dulu saya 5-6 kali presentasi, teman-teman. Kemarin di Lombok, diteter sama tim saya sehari 6 kali presentasi.
Ya biarpun capek tetap presentasi teman-teman. Kenapa? Karena itu rahasia sukses. Konsistensi teman-teman. Kalaupun belum ada yang gabung, enggak apa-apa. Pasti nemu teman-teman. Kenapa? Di agama itu semua tidak ikut agama A, tapi pasti ada pengikutnya. Dan makin tahun makin berkembang. Di sini sama teman-teman. Saya presentasi terus. Sekarang di bawah saya ada 16.000 lebih teman-teman. Nah, makanya sekarang lebih gampang lagi apa teman-teman? Ada Zoom, ada grup WA. Kalau dulu nggak ada Zoom teman-teman. Mau tiap hari tabletop, biaya bersat. Nah, kalau di Zoom cuma kalah kuota. Tapi mau tiap hari, ayo mau 3 jam sekali monggo. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Kira-kira kalau teman-teman memang berminat, tanya pada diri sendiri, mereka yang belum bergabung, Anda punya modal berapa hari ini? Kalau di konvensional, kira-kira Anda siap nggak bersaing dengan kompetitor yang besar? Anda siap nggak risiko rugi puluhan juta sampai ratusan juta bahkan miliar? Bahkan Anda lihat semua pengusaha sukses kenapa? Karena kalau dia bangkrut, rumahnya disita bank. Artinya mereka ambil risiko, teman-teman. Betul ya? Anda bekerja sama orang pun risiko. Mau kaya, apakah bisa? Kalau Anda jawab tidak, sekarang saya mau tanya. Kalau Anda mau kaya, artinya begini. Kalau hari saya kerja sama orang, makan saya apel. Saya pengen durian nih, tapi saya tetap nanam apel. Saya tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, sampai kapanpun duriannya tidak muncul, teman-teman. Anda harus mulai tanam benih durian itu. Apakah nanam besok langsung sukses? Itu sulapan, teman-teman. Betul ya, teman-teman ya. Semua perlu waktu, semua perlu proses. Anda lihat perjuangan para leader Anda. Mereka konsisten presentasi. Bahkan sekelas Budi Darwin yang sudah top leader kita masih mau presentasi terjun bantu tim. Betul ya teman-teman ya? Makanya teman-teman, saya tiap hari pun selalu prospek teman-teman, bantu tim saya. Makanya saya ngomong gini, nggak usah teks, sudah hafal teman-teman. Nah, sampai Anda bisa jidrisnya seperti saya gini, ya, saya yakin Anda pasti berhasil teman-teman. Pak, kalau nggak dapat 3M gimana? Oh, dapat 1M lumayan teman-teman. Dapat 2M juga lumayan. Mau dapat 500 juta, ya bagus, modalmu cuma 3,4. Betul ya teman-teman ya? Nah, oke, ada yang mau tanya silakan. Silakan teman-teman. Ya. Teman-teman, gimana? Kira-kira apa yang dijelaskan oleh Ko Xiaoyong menarik ya? Nah, teman-teman sendiri gimana? Apa kira-kira sudah bisa membuka mindset kita semua atau mungkin masih ada apa ya? Unek-unek kira-kira apa sih yang mindset-mindset seperti apa lagi sih yang harus kita patahkan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh, kalau yang mau langsung raise hand. Oke. Ya, nanti raise hand, nanti sama saya akan buka, nanti silakan langsung bertanya dengan Ko Xiaoyong. Sebelumnya ini Niko, kalau di chat ada Mbak Aning, itu dia nanya kok. Kebetulan ini adik saya kok, dan dia dokter, dia nggak pernah main MLM. Dia tanya, BEP itu apa kok? Break even point, balik modal. Break even point. Jadi kalau saya keluarkan 700 juta, duit saya balik 700 juta itu BEP, break even point. Balik modal aja. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Aning. Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita, oke, katanya ya. Selanjutnya kita lihat ada yang raise hand nggak ya? Tadi kayaknya Pak Edi sempat raise hand ya. Silakan, Pak silakan. Edi Silakan bertanya, nggak usah sungkan teman-teman. Kita sama-sama belajar. Pak Edi jadi bertanya. Ya. Saya coba unmute ya. Oke, Pak. Ya, Pak Edi silakan kalau mau bertanya. Mungkin masih berpikir dulu. Kalau belum ada yang bertanya, ini kok ada yang di chat kok. Ya. Kok setelah sukses di AFC, apa sekarang Koko bisnis konvensional juga? Kalau iya, kira-kira bisnis apa nih kok?
Saya tetap bisnis handphone, tapi jualannya online karena sejak pandemi toko kan tiap bulan rugi. Jadi saya tidak perpanjang kontrak, saya jualan online, istri yang ngurus, sama trading sendiri karena saya dulu belajar trading emas sempat kalah 2M ya. Tapi karena sekarang saya ngerti ya, saya mulai trading sendiri gitu aja. Trading sendiri gitu aja. Tapi toko handphone tetap buka, tapi online aja. Karena langganan-langganan di WA kan kontak handphone saya ada 2000 lebih. Sampai sekarang ya tetap bisa jualan. Biarpun kalau saya hitung ya, saya punya buka toko dengan kondisi sekarang ya. Kira-kira kalaupun laba, itu paling secara pembukuan bersihnya 10 juta. Dengan modal 600 juta. Nah, mending saya di AFC teman-teman. Sepi-sepinya masih 80 juta dapat. Dan tidak usah mengeluarkan modal lagi. Betul ya. Hari ini setiap THR, saya tidak perlu bayar THR downline saya loh. Padahal saya punya 16.000 member lah. Kalau itu pabrik, THR-nya 16.000 loh itu. Betul kan? Nah, saya tidak perlu bayar sewa toko, saya tidak perlu bayar listrik air di setiap cabang di kota di mana saya punya tim. Betul kan? Nah, paling kalau pas silaturahmi ke sana sambil bantu cuma nraktir makan, pengeluarannya cuma itu. Jadi, orang di AFC yang sudah leader ulang tahun setiap hari. Karena kerjanya nraktir teman makan gitu aja. Itu operasionalnya cuma itu, teman-teman. Ya. Nah, ada lagi nih kok yang tanya kok, Pak Quirino. Kok saya mau tanya, bagaimana cara kita mulai pembicaraan untuk orang yang sudah ikut MLM lain? MLM-nya apa? Gini, kita jelaskan kelebihan AFC. Kenapa you harus gabung di sini? Kenapa? Karena perusahaan ini punya visi membuka di 12 negara di bawah Indonesia. Jadi, kalau MLM lain dari luar negeri masuk ke Indonesia, kita jadi downline-nya orang Amerika, downline-nya orang Hong Kong, dan lain-lain. Kalau di AFC ini ke depannya, orang Malaysia dan lain-lain akan dibawa kita. Nah, jadi karena kita masih Indonesia dan tahun ini akan Malaysia, harapan saya, yuk paling enggak pasang posisi, karena ini binary. Nah, binary kan paling enggak satu jalur kebantu kan. Kalau kita enggak mau bantu dua kaki. Nah, sambil kamu referensikan tim kamu di MLM-mu yang mati, yang sudah tidak memberi kontribusi ke jaringanmu, biar saya garapnya nanti saya taruh di kaki lemahmu. Nah, dia kan enggak mungkin kalau dia masih dapat income banyak, enggak mungkin dia ninggalkan. Tapi kan pasti ada timnya yang bubuk, yang sudah enggak menghasilkan apa-apa sama dia, kasihkan sama saya, tak taruh di kakimu. Orang itu pada dasarnya pasti greedy, serakah. Kalau saya di sini masih dapat income, ini potensi, terus orang-orang tim saya mati ditaruh di kaki saya akan dapat income double. Rata-rata sih banyak mau. Nah, nanti belum lagi nanti kalau kamu dilemparin ternyata dia leader. Nah, kamu tinggal cari satu leader lagi taruh kiri. Di binary kan gampang, teman-teman. Selama Anda menemukan jenderal seperti Anjit dan Marcel, satu di kanan Marcel, satu di kiri Anjit, ya sudah pensiun kita. Sebenarnya gampang kan? Makanya saya hari ini tiap hari nonton Netflix tetap konnichiwa, teman-teman. Karena Bandung bergerak, Malang bergerak, kota lain bergerak, ya tetap pairing saya, teman-teman. Betul kan? Maka tugas saya apa? Memberikan pengajaran dan doktrin itu aja setiap hari. Sampai Anda klik yang saya maksud. Kenapa? Anda harus membawa prospek Anda kepada satu titik bahwa semua bisnis itu bagus, cuma tanpa sistem, tanpa konsep, you mau besar lama. Makanya you mau cepat atau mau lambat. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, tapi kalau dia bisnisnya udah jalan, memang susah-susah gampang teman-teman. Carilah PNS, carilah karyawan bank, carilah. Cuma memang rata-rata mereka punya mental karyawan yang harus dibongkar. Chicken mindset-nya harus dibongkar gitu. Makanya mereka harus dibongkar mindset-nya sampai mereka, iya omonganmu masuk akal. Dan kalau aku seperti ini terus, hidupku nggak berubah. Nah, orang regret, waduh aku nggak passion. Duh, apakah anak istrimu dimakani passion? Nanti anakmu tambah besar, biar tambah gede loh teman-teman. Anak saya aja masuk ke dokteran aja, uang pangannya tok 245 juta loh teman-teman. Nah kalau saya nggak punya bisnis, ya dasku pecah teman-teman, cekot-cekot, bener nggak? Nah makanya teman-teman harus
menanamkan sebuah konsep ini bahwa ini sebuah konsep percepatan. Nah, apa yang bisa dilakukan teman-teman? Bisnis ini cuma ketemu orang sharing. Contoh ya, saya ketemu Bu Pining, teman SMA saya, ketemu di Bandung nih. Dulu teman kuliah lah. Tanya apa? Anaknya berapa? Sekolah di mana? Sekarang bisnis apa? Tuker WA, masuk grup, guyonan, cekakak cekiki, nggak ada duitnya. Saya ngomong, Bu Pining, aku ada bisnis bagus. Konsepnya seperti ini, Bu Pining. Dan aku kenapa gabungan? Aku lihat temanku dapat duit banyak. Dan setelah dia cerita, masuk akal omongannya. Aku mau sharing sama kamu ya. Siapa tahu kamu tertarik, harus gabung. Karena saya lagi cari partner. Karena kamu teman saya yang baik. Saya mau kita sukses bersama. Sharinglah konsep ini. Nah, 2 orang arisan, kakak adik, ipar. 2 orang ngajak 2. 2. Ya tercapai. Jadi Busido, teman-teman. Nah, terus orang katakan, Pak, barang MLM itu di-up supaya harganya bisa bagi bonus. Sebenarnya sama, teman-teman. Konvensional pun sama. Nah, Anda pakai konsep handphone, ini paling gampang dipahami. Dulu iPhone 17, 20 juta. Sekarang cek berapa? Tinggal 7 juta lebih. Loh, kok bisa begitu? Karena keluar seri baru. Untungnya juga banyak. Kenapa? Karena pabrik itu untuk meningkatkan value nilai barangnya, dia harus pasang iklan Agnes Monica. Kalau pasang saya, harganya nggak bisa ngangkat, teman-teman. Betul kan, teman-teman? Nah, Agnes Monica bayarannya nggak 100.000, 100 juta, miliar itu, teman-teman. Dia harus bayar pasang baliho. Ya, betul kan, teman-teman? Makanya kenapa hari ini banyak orang jadi Instagram dan jadi Telegram, gitu, supaya ada orang pasang iklan kan. Nah, tapi sekelas Telegram sama Agnes Monica ya beda jauh, apalagi dia pakai James Bond gitu. Waduh, nilainya berarti mahal, teman-teman. Betul kan, teman-teman? Makanya teman-teman, karena mereka tidak open hitung-hitungannya secara terbuka, you tidak pernah merasa di-up. Tapi karena MLM terbuka dan jujur, maka orang berpikirnya, ini kalau nggak dimutasikan dijual lebih murah bisa. Betul ya? Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman bisa cerita. Orang katakan yang sukses sedikit, semua bidang di bank itu pimpinannya satu, masa ada 10 pemimpin? Kan tidak ada. Kepala cabang cuma satu, lainnya wakil, terus staf, karyawannya lebih banyak lagi. Betul nggak? Saya tanya, gaji satpam di bank sama pimpinan cabang besar mana? Jam kerjanya sama. Kenapa besar pimpinan cabang? Tanggung jawabnya lebih besar. Kualitasnya juga beda, teman-teman. Makanya you mau sukses, you harus punya kualitas pemimpin. Jenderal itu gajinya besar daripada prajurit, setuju ya? Kalau perang yang mati siapa dulu? Prajurit dulu, karena prajurit maju depan, jenderalnya di belakang, kita sana maju-maju. Betul nggak? Tapi gajinya paling besar siapa? Ya jenderal. Makanya you mau sukses, you harus jadi leader. Makanya leadership itu penting, teman-teman. Makanya kenapa kita sebagai pria itu jadi kepala rumah tangga? Kan leadership. Nah, makanya you harus sukses. Karena keluargamu ini nanti di bawah kamu, Pak. Karena masalah ekonomi itu bisa gegeran loh, teman-teman. Kenapa? Karena nggak bisa mencukupi. Makanya you sebagai pria, terutama di sini, harus menjadi seorang leader. Harus sukses, teman-teman. Nah, ibu-ibu, kenapa harus bisnis ini? Karena you tidak tahu suamimu suatu saat meninggal, atau kecantol bebek gombel, dan lain-lain itu. Nah, Anda tahu. Makanya you sendiri harus berhasil. Sebab kalau tidak, pada waktu hari H itu terjadi, you potang-panting, teman-teman. Makanya sebagai wanita pun you harus bisa membantu perekonomian keluarga. Itu yang terjadi. Karena semua masalah kadang-kadang dari masalah ekonomi, teman-teman. Nah, masalahnya sudah tahu kerjanya dikerjakan ini tidak bisa mencukupi, tapi tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, tidak bisa berubah, teman-teman. Nah, itu yang harus kamu ceritakan. Makanya ada marketing untuk menciptakan ketakutan. Ya toh? Ini kan lagi COVID. Nah, saya punya teman loh, ada waktu ditinggal suaminya, sekarang dia pontang-panting. Kita bukan akun-akun kayak jual asuransi kan gitu. Nah, tapi itu fakta gitu loh. Kalau itu terjadi betul-betul, bisa terjadi morat-marit, teman-teman. Benar nggak? Nah, jadi teman-teman, itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena hidup ini
terus berjalan, dan hidup ini perlu biaya, teman-teman. Nah, sumber orang salah satunya adalah sumber income. Nah, sumber income ini you bisa pakai 3 cara tadi, mau Basel, ATM, atau M-Banking. You mau pakai kendaraan apa? Nah, MLM sebenarnya adalah sebuah cara dengan modal kecil you bisa sukses dengan dapat duit banyak. Di konvensional sama, teman-teman. Saya mau besar, ya main grosir, teman. Nah, grosir itu sudah bangun jaringan, teman-teman. Kalau saya retail, ya omset saya begitu-begitu aja, betul nggak? Nah, saya online sama offline. Kenapa toko handphone saya sekarang sepi? Waktu online saya ngeremehin. Sekarang rata-rata sudah online. Betul? Waktu pandemi, restoran Anda tidak mau kerja sama GoFood. Tidak mau kerja sama GrabFood. Mati, teman-teman. Karena orang tidak boleh makan di tempat. Tapi waktu Anda kerjasama dengan itu, Anda mengikuti perkembangan zaman, Anda survive. Makanya saya ngomong, hari ini, kalau Anda mau mengembangkan usaha, tapi Anda tidak mengikuti sistem, tidak punya konsep, tidak punya sistem, Anda akan ketinggalan, teman-teman. Nah, Bluebird itu loh, kayaknya seperti apa? Menguasai Indonesia itu, teman-teman. Itu aja bisa kalah. Nah, jadi cerita-cerita ini untuk membangun narasi cara dia berpikir dan melihat sebuah visi, ya memang benar. Gitu. Percayalah teman-teman, lagunya Kus Plus itu bohong. Hati gembira walaupun tidak ada uang itu bohong. Percayalah itu bohong. Kalau besok Anda hari ini nggak bisa ada duit untuk makan, pasti stres, teman-teman. Masih dikasih penghiburan, dikasih ayat, kuatkan imanmu, dan lain-lain. Ya percaya, tapi tetap galau, teman-teman. Ayo, benar nggak? Iya, betul. Nah, makanya teman-teman, bantulah orang lain untuk sukses. Jadi network marketing itu bukan bicara kitanya gagal atau enggak. Tapi semakin banyak Anda membantu orang sukses, Anda akan sukses. Itu sebabnya saya siap rugi dulu sebelum orang lain rugi. Makanya saya bergabung dulu. Saya jadi member dulu. Saya akan cerita kepada setiap orang. Kalaupun orang itu nolak, enggak apa-apa, saya tetap cerita. Karena bagi saya, menceritakan kebaikan adalah menabur benih. Nah, benih itu ada yang langsung saya bisa panen, ada yang tunggu 3 bulan, ada yang tunggu 1 tahun. Saya pernah prospek orang ditolak 2 kali, teman-teman. Waktu pandemi bisnisnya hancur, jadi toreda saya sekarang. Double toreda sampai. Jadi maksudnya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang harus terjadi. Jadi teman-teman harus mulai mikir bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Nggak bisa enggak. Ada pertanyaan lagi? Suaranya ada Bu? Ini ke unmute. Lupa mesti ke mute. Ya, Pak Quirino, sudah cukup jelas ya. Jadi kita bisa ngajaknya itu mereka supaya tim-tim mereka yang tidak aktif itu diajak untuk gabung di situ juga ya, Ko ya. Jadi Ya, ibaratnya dia bawa pasukan. betul. Meskipun tidak aktif, kalau nanti dia minimal sudah punya orang-orang yang percaya sama dia di MLM lain, maka mereka pasti akan ikut di MLM ini dan kita akan support bantu untuk sukses di sini. Ya, Gitu ya, Ko ya. betul. Jadi kan saya ngomong MLM itu cuma sistem. Jadi kamu pasang posisi, anggaplah investasi dulu. Kan yang atas karena binary kan lempar bawah. Nah, paling enggak kamu udah punya tabungan, sehingga kalau kamu mulai nggak start dari nol. Mudah-mudahan itu bisa buat ini juga, buat yang lain-lain juga ya, termasuk saya kok. Betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaannya. Mau tanya kok, gimana caranya agar mematahkan mindset bahwa sekarang belum butuh bisnis MLM karena prospek sudah punya penghasilan yang cukup, terus kemampuan manajemen keuangannya bagus, udah pintar nyimpen buat dana pensiun, dan kebetulan prospekan ini nih kelihatannya suami istri yang keluarganya memang sudah dari keluarga yang kaya raya gitu kok, yang ibaratnya merem aja juga duit udah pasti datang gitu loh kok. Nah, gimana caranya nih untuk buka mindset dia bahwa bisnis ini tuh bisnis yang bagus? Cara buka mindsetnya bukan di penghasilan, tapi sosialnya yang kamu sentuh. Kamu memang kaya, kamu memang mantap, tapi berapa banyak temanmu yang hari ini punya masalah keuangan? Nah, paling tidak kamu bisa bantu mereka
kalaupun kamu memang punya jiwa sosial, temanmu ini mau sukses, kita bukan cuma kasih ikan, kita kasih kailnya. Nah, kamu bisa bantu dia, kasih cerita ini, kenalkan sama saya bantu sama dia, nanti saya taruh di bawahmu. Jadi saya tahu kamu nggak butuh penghasilan. Tapi dengan bisnis ini, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang berjuang di bawah jaringanmu. Paham ya? Kalau you tawari bisnis miliar, kamu belum dapat, kalau udah dapat kok. Gitu maksudnya. Nggak mungkin tertarik. Tapi jiwa sosialnya, dengan begini, kamu bisa teman-teman SD-mu yang lagi susah, temukan saya. Kalau dia lihat konsepmu bagus, oke, saya gabung. Nanti namanya untuk orang itu produk saya minum. Nah, itu teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya, Anda juga punya persepsi bahwa apa yang saya ceritakan ini pasti orang join loh teman-teman. Tidak teman-teman. Nabi kita aja, cerita yang benar aja tidak semua gabung kok. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau you ditolak, biasa nabimu aja ditolak kok. Ngerti ya? Tapi dalam cerita, ada yang gabung nggak? Ada. Ada yang dapat hidayah nggak? Terus pindah agama A ke B. Ada teman-teman. Masalahnya cuma waktu. Timing. Nah, makanya saya katakan, kalau saya bisnis, saya cuma gini. Risiko saya berapa? 3,4 juta. Karena saya pernah rugi 7,5 M kan, teman-teman. Jadi kalau orang pernah rugi 7,5 M, kalah 3,4 juta itu uang kecil. Benar ya? Makanya saya lihat risikonya kecil, potensinya besar, saya tabrak sudah sekarang. Paham ya? Nah, makanya saya ngomong BEP 3,4 juta lebih gampang nggak daripada BEP 700 juta. Lebih gampang 3,4. Nah, makanya saya cerita pensiunan, bangun kafe, terus rugi, sama pensiunan, garap AFC. Sama-sama rugi. Nggak bangkrut dia 3,4. Masih dapat produk kok. Kalau produknya dijual balik modal kok. Diajar 60 ribuan balik modal kok. Nah, makanya tadi saya ngomong, kalau 2 pangkat N terjadi, Anda bisa yakinkan 2 orang di training, 2 orang bisa yakinkan 2 dari saudara, sepupu. Ya, semua orang giliran kaya, teman-teman. Makanya tadi saya cerita BPJS itu apa? Saya sedang merangsang pikiran Anda untuk melihat bahwa MLM ini sebuah sistem percepatan. Jadi kalau contoh, Samsung mau bagi hasil dengan Anda, iPhone mau bagi hasil dengan Anda, Sony mau bagi, Anda beli TV, beli kulkas, beli AC, mesin cuci, setiap level dapat 25.000 kali 5 level. Kira-kira jalan enggak kira-kira? Ya sangat jalan teman-teman. Kalah oleh handphone, menang oleh duit kok. Nangkep ya? Ya. Makanya saya cerita itu apa teman-teman? Saya sedang mendoktrin dan membuat merangsang pikiran Anda untuk melihat bahwa MLM ini sebenarnya dahsyat. Sangat dahsyat teman-teman. Karena dia pangkat N. Pekerjaan yang ada faktor kali, tidak mungkin bisa dikalahkan dengan faktor tambah. Karena 5 tambah 5 cuma 10. 5 kali 5 sudah 25 teman-teman. Dan 25 kali 5 sudah langsung 125. 10 tambah 5 masih 15 teman-teman. Makanya yang jual ayam goreng, pemuda lah, sama McDonald, sama-sama goreng ayam. Tapi yang punya McDonald jauh lebih kaya. Peringkatnya sudah dunia. Kalau yang jual ayam goreng biasa, peringkatnya ya daerah, kalau di Bandung ya di Bandung aja. Ngetopnya, betul nggak? Nah, ini harus Anda ceritakan. Dan ini nggak bisa dibantah oleh prospek Anda. Nah, sekarang tinggal dia mau nggak mengubah hidupnya. Makanya saya kata, saya gabung di sini kenapa? Karena saya tahu bisnis bisa bantu banyak orang untuk merubah nasib. Makanya Tuhan kasih contoh ulat jadi kupu-kupu. Nah, ulat selama tidak pernah mau masuk ke pompong, berpuasa, bertapa di sana, dia tidak bisa jadi kupu-kupu. Dan walaupun kita bantu cepat-cepat, belum waktunya dia jadi kupu-kupu, kita lepaskan dari kepompongnya, nggak bisa terbang. Makanya semua perlu waktu. Jadi jangan pernah menyerah, teman-teman. Kita tahu Kolonel Sanders pendiri KFC. Kalau Anda cerita sejarahnya, dia ditolak ribuan kali untuk cerita franchise-nya. Karena dia konsisten, hari ini Kentucky seluruh dunia. Coba waktu itu dia menyerah di penolak 500. Selesai dia. Anda juga tahu tentang Thomas Alva Edison yang gagal 9.999 kali untuk menemukan lampu pijar. Kalau dia menyerah di percobaan 1000, kita masih pakai lilin, teman-teman. Betul? Apa yang membuat mereka tetap bertahan? Karena dia yakin.
Coba dia nggak yakin, makanya disebut iman kan, pengharapan. Maka orang yang paling cepat bunuh diri apa? Sudah kehilangan pengharapan. Ujungnya bunuh diri. Tapi selama dia punya pengharapan, dia masih punya kekuatan. Betul? Tapi kalau dia sudah kepepet, nggak ada pengharapan, rata-rata bunuh diri. Nah, maka apa membuat mereka bertahan? Mereka punya impian. Seperti ide waktu jual air minum Aqua. Waktu itu semua ketawa, teman-teman. Tapi karena konsistensi dari Tirto Utomo, hari ini siapa di rumahnya nggak minum Aqua? Kekuatan dari sebuah impian. The power of dream. Makanya orang sukses tidak banyak, teman-teman. Karena nggak tahan di prosesnya ini. Mereka menyerah terlalu awal. Nah, maka setiap mau menyerah, Anda tidak boleh kehilangan pengharapan. Makanya tadi kan saya cerita soal keyakinan agama, kenapa? Karena itu paling gampang, teman-teman, untuk dipahami orang. Karena Anda yakin, Anda lakukan, biarpun ribetnya nanti. Ribet nanti kan kalau kita mati baru terima hadiah. Nah, PLM 1 bulan belum terima bonus sudah putus asa. Lalu kamu untuk dapat ribet di surga 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, ya tetap kamu lakukan. Paham ya? Nah, kalau di sini Anda lakukan terus, jadi teman-teman. Nah, apa yang kamu yakini, apa yang kamu imani, itu yang terjadi nanti. Makanya kita selalu diajak afirmasi kan. Tahun ini saya akan melunasi utang saya. Ya pagi saya pasti bisa melunasi utang saya. Ini kan perkataan iman. Tapi iman tanpa perbuatan mati. Tentu. Wis kamu lapar ya, ya beriman sampai Tuhan, doa nanti Tuhan. Tapi kamu tidak kasih makan. Nah, itu yang namanya iman tanpa perbuatan. Nanti maksudnya ya. Nah, makanya saya ingin sukses, tapi saya tidak mau presentasi. Saya tidak mau presentasi. Saya tidak mau belajar. Yaitu namanya ngimpi, teman-teman. Tuhan itu akan memberkati orang yang rajin. Yang mau berjuang. Nggak mungkin burung di udara dia kasih makan, tapi burungnya harus terbang keluar dari sarang cari makan. Betul? Nah, makanya kita harus berjuang. Nggak ada kata lain, harus berjuang. Mudah? Enggak, saya nggak ngomong mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kenapa? Karena banyak yang sukses juga di sini kok. Nerbangan pesawat sulit nggak? Sulit kalau kita nggak sekolah. Buktinya ada yang bisa nerbangkan kok pilot. Kenapa? Karena dia mau belajar. Risiko nggak? Risiko. Setiap saya naik pesawat, saya itu selalu doa. Karena begitu terbang nyawa saya tinggal separuh. Betul nggak? Tapi kalau saya nggak berani naik pesawat, ya saya juga akan sampai ke Amerika. Ke Amerika itu 20 jam di pesawat, Pak. Lewat Laut Atlantik, itu ada apa-apa? Ya jadi makanan ikan. Tapi resiko itu harus diambil kalau saya mau mencapai impian saya. Foto di depan patung Liberty. Betul? Apapun yang kau lakukan selalu penuh resiko. Makanya banyak orang gagal kenapa? Tidak berani ambil resiko. Takut gagal. Nah, karena takut gagal, diimaninya gagal, diimannya sulit, ya terjadilah sesuai doamu, Pak. Makanya di agama pun apa? Ucapanmu adalah doa. Lek ucapanmu negatif, negatif, negatif terus, ya hasilnya negatif. Karena benih yang kamu tabur negatif. Kalau ucapanmu positif, 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 hasilmu positif. Makanya kalau tes kehamilan, kalau negatif, nggak oleh badi. Lek positif, badi, Pak. Betul nggak? Itu tes kehamilan kan simpel. Kalau hasilnya negatif, ya nggak dapat apa-apa. Belum badi kan istilahnya. Ya tetap suami istri aja kan. Begitu positif, nambah 1, badi kan. Nah, makanya harus positive thinking. Nah, makanya kalau kamu kumpul dengan leader-leader yang sukses, kasih ilmu-ilmu positif, Anda jadi positif. Anda kumpul orang yang gagal, kasih ilmu negatif, Anda negatif. Ingat, tidak ada satu keberhasilan dibangun dari negative thinking, tidak ada. Ya.
Oke, betul-betul banget ya, Ko ya. Jadi Ya, selama kita selalu berpikir positif, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah positif ya, Ko. positif. Betul. Dan apa arti iman? Ya, tanya. Iman itu satu hal yang belum terbukti, tapi karena janji, kamu percaya. Maka kamu lakukan terus. Maka terjadi, Pak. Nah, kalau di dalam dunia bisnis, iman itu positive thinking. Betul kan? Ya, betul. Apa yang kamu yakini, kamu lakukan, terjadi. Makanya saya pakai istilah bangun rumah. Bangun rumah selalu ada gambar blueprint. Blueprint adalah kita harus mulai bangun sesuai gambar. Maka yang diajarkan di sistem AFC, presentasi upline yang seperti ini, copy paste saja. Nah, nanti apa yang bagus dari Budi Darwin, apa ya terjemahkan dalam bahasamu sendiri. Anda tidak harus niru saya persis. Tetapi konsep-konsep ini harus menjadi doktrin. Sehingga waktu saya sebut Pancasila, sila persatu, apa? Semua ngomong ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang saya sebut doktrin. NKRI harga mati itu doktrin. Ngerti maksud saya? Ya, paham. Nah, sehingga seluruh Indonesia seragam, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka Anda harus bentuk tim target seminggu ini harus closing 1. Maka target saya 2 tahun Anda harus sukses. Paham ya teman-teman ya? Insya Allah paham. Nah, sekarang enak, nggak usah tatap muka, tatap layar aja tiap hari nggak apa-apa. Betul ya, kalau lebih hemat ya. Tapi Lebih ilmu tetap hemat. dapat. Kamu kalau tatap muka, table talk, biaya, terus dia nggak closing, kamu lama-lama waduh pengeluaran banyak, betul ya? Kalau tatap layar nggak apa-apa, nggak closing. Kan cuma kuota, atau kuota sudah langganan. Pakai nggak pakai tetap harus bayar. Betul. Nah, Pasti. maka tingkatkan Zoom tiap hari. Nah, Nah, itu teman-teman. oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Ko. Ya, silakan. Apa beda AFC dengan MLM lain? Kenapa harus AFC? Nah, Ini kayaknya ini teman-teman. mungkin mungkin ini pertanyaan adalah untuk ketika ada prospek yang bertanya, kenapa sih kok saya mesti milihnya AFC gitu loh? Ya, Kenapa nggak MLM yang lain aja gitu loh? gini. MLM pertama itu sistem matahari, teman-teman. Nah, saya ibaratkan itu Nokia. Nokia hebat pada zamannya. Tapi sekarang semua sudah Android. Nah, Android itu binary. Satu. Dan pengalaman saya, binary sama matahari, untuk cepat kaya, cepat binary. Tak kasih contoh, teman-teman. Saya ketemu leader satu MLM matahari. Dia 4 tahun dapat 400 juta, income per bulan 20 juta. 4 tahun 400 juta. Di binary, saya 8 bulan sudah 800 juta. Per bulan sudah 100 juta. Berarti pilih binary atau matahari? Pilih binary kan? Ya, betul. Nah, MLM yang lain yang punya produk bagus sudah 10 tahun, 15 tahun. Anda start dengan sesuatu yang baru, dengan yang sudah 15 tahun yang lalu, marketnya luas mana? Pasti yang baru kan? Nah, dari semua MLM yang baru-baru ini, yang paling punya background bagus itu AFC. Kenapa? Pabrik farmasi. Kedua, Jepang. Nah, ini kamu jelaskan. Coba cek produk Jepang mana yang tidak mendunia. Seiko, Casio, Toto, Yonex, Shiseido, SK2. Betul? Toyota, Honda, Sony, Toshiba siap. Ada yang jelek? Tidak ada. Orang Jepang budaya harakiri, lebih baik mati daripada malu. Budaya mereka memakai nama marga jadi merek dagang. Penemu Honda siapa sih? Soichiro Honda. Honda itu marga. Honda jadi merek. Makanya produk kok namanya Asayama. Karena Asayama orang terkaya nomor 2 setelah Yamaha. Itu marga. Nah, karena Jepang ini terkenal dengan kualitasnya, dan rata-rata punya market dunia, dan sebelum masuk Indonesia, dia sudah di 12 negara. Dan hari ini masuk Indonesia sebagai cikal bakal MLM untuk menjangkau dunia lain. Maka saya pilih AFC daripada perusahaan-perusahaan yang produknya maklun. Nah, karena sebenarnya segmentasi pasar itu penting. Memang, contoh, saya cerita AFC 3 juta, saya cerita produk lain 300.000. Memang punya segmen pasar berbeda. Kalau memang dia buruh karyawan, dibicara AFC kok memang agak berat. Tapi sebenarnya bukan masalah itu. Orang keluarga 3 juta, 50 juta karena keyakinan. Betul ya?
Itu ada benarnya. Tapi juga ada karena memang segmen pasar, ya kita nggak bisa ngomong. Tapi ngomongnya sama, waktu yang dibuat sama, main uang 300 sama 3 juta, pasti lebih dapat uang 3 juta lebih cepat. Nah, gitu aja loh. Nah, kenapa AMC? Karena AMC ini produknya 2 macam, tambah 3 serum, saya ngapalnya lebih gampang daripada produk begitu banyak, Pak. Contohnya MW, Hydizet. Waduh, kan ngapal produknya Atomi ngeluh, Pak. Ngeluh. Betul ya? Nah, ini jual. Makanya kan saya ngomong, kalau you jualan produk, you jadi sales, Pak. Tapi produk harus bagus. Nah, AMC produknya masih bagus karena Jepang. Tapi saya mau jual bagaimana 3 jutamu dapat 3M dalam setahun. Tujuan bisnis cari apa sih? Cari uang. Yang dijual barang, baru bicara barang. Paham ya? Nah, apalagi AMC ini dapat kankernya, produk dietnya yang akan keluar terus. Nah, kalau MLM yang jual susu, 20 tahun ya susu terus, bosan lama-lama pasarnya jenuh. Nah, sekarang kan regenerasi sel, hipertensi, pengumpulan darah. Kenapa pengumpulan darah? Orang Indonesia suka makan gorengan, pasti masalah penyakit darah banyak. Yang jantung, yang stroke. Nah, dan kalau ada jual, jangan ngomong gini, minum 2 box kamu sembuh, keliru. Kalau kamu mau bisnis, 2 box cukup. Tapi kalau mau sembuh minimal 6 box sampai 12 box. Kenapa? Karena ini bukan kimia, ini herbal. Kamu sakit diabetes itu terjadi bertahun-tahun. Tidak mungkin minum 2 box sembuh. Obat dewa itu, Pak. Ngerti ya? Tapi saya ngajak kamu bisnis. Nah, supaya kamu gratis, bangun tim seperti upline saya. Dia ginjalnya bocor, kenapa sembuh? Karena dia minum 2 tahun. Sebulan 8 box satu keluarga. Coba bayar dewek. Ya nggak mampu, bos. 8 box satu keluarga. Tapi karena bonusnya lebih besar dari yang dia minum, bocor saya 102 jadi 2,9. Fungsi ginjal 65% naik 75%. Nah, itu hasil labnya, uploadlah di Instagram Anda. Kalau selebriti artis terkenal karena kegandengan dan kecantikannya, biarlah saya terkenal karena kebocoran ginjal saya. Karena saingan sama artis ya nuntut, Pak. Nah, nanti dari kebocoran ginjal itu hasil lab, penyakit ginjal di Indonesia itu banyak. Karena orang diabetes, orang kolesterol, orang hipertensi, pasti minum obat. Jangka panjang pasti ginjal. Nah, kalau dia lihat data lab itu, Anda jelaskan bahwa produk ini adalah perbaikan sel semua organ tubuh. Seperti sariawan bisa sembuh kan bukan dijahit, terjadi perbaikan sel. Kenapa kalau harus minum? Karena di usia 30 tahun, produksi stem selmu menurun. Maka you perlu minum ini terus. Paham ya? Untuk membantu kesehatan tubuhmu. Makanya sebelum minum cek lab dulu. 6 bulan minum baru cek. Baru kelihatan. Nek kamu enggak cek terus minum kok enggak rasa apa-apa. Lah ini bukan Viagra kok. Ya enggak Viagra langsung rasa sesuatu yang greng, betul enggak? Nah, ini bukan Viagra, Pak. Ini vitamin untuk meregenerasi sel. Waktu kamu tidur terjadi regenerasi sel, terjadi. Cuma saya beri pemahaman. Contoh, saya kemarin cek lab. HbA1c saya rata-rata diabetes dalam 3 bulan tidak beli lebih dari 5,5. Saya 5,1, berarti belum diabetes. Tapi ingat umur sudah 53, Pak. Tambah tahun organ tubuh melemah enggak? Merotol tambah suwi, Pak. Nah, maka saya perlu ulinya kan, saya perlu pengganti sel saya. Nah, karena saya punya masalah ginjal saya masih 65% waktu itu, berarti masih ada yang bagus, stem cell, mengcopy sel yang bagus, memperbanyak diri, mengganti, maka saya rutin minum SOP. Nah, kalau saya tidak minum SOP, mungkin umur 55, umur 57, bisa-bisa HbA1c saya di atas 5,5, pre-diabetes. Tapi karena saya minum mulai sekarang, umur 60, dicek masih tahes. Paham ya teman-teman ya? Tapi kalau tidak ada sakit, tidak kroso, makanya ginjal saya upload di Instagram Anda. Bocor 102 jadi 2,9, Pak. Wah, ini signifikan, Pak. Fungsi tinggal 65 naik ke 75. Sintansi saya itu 0,18. Itu tidak boleh lebih dari 0,79. Makanya kalau pipis, muntuk, Pak. Nah, karena minum ini 2 tahun, sekarang fungsi ginjal naik ke 75%. Nah, ginjal untuk turun ke 18 itu lama. Tapi kalau udah 18 ke bawah, cuci darah. Nah, mahal nggak? Kamu milih cuci darah atau
Kalau udah cuci darah habisnya lebih banyak. Nah, kalau cuci darah bisa sembuh, nggak bisa. Tapi menjadi lebih sehat ya. Kenapa? Pengalaman orang cuci darah minum ini, habis cuci darah biasanya lemes. Kalau dia rutin minum SOP, cuci darah langsung seger. Bedanya di sana, makanya produk kita laku. Ada yang 1 minggu 3 kali karena dia rutin minum jadi 1 minggu 2 kali. Ada 1 minggu 2 kali cuci darah menjadi 1 kali. Tapi saran saya jangan tunggu cuci darah baru minum. Karena potensi sembuh lebih bagus sebelum kamu cuci darah. Karena banyak sel yang bagus. Nah, makanya Hersistorus bagus yang ngomong. Nyawamu lebih mahal. Duit bisa dicari. Nah, betul ya teman-teman ya. Jadi apa yang bagus dari Hersis? Wah, tampung semua teman-teman. Karena bisnis ini bisnis ngoceh teman-teman. Burung yang pintar ngoceh bisa ditawar 2M teman-teman. Burung yang sama, tidak pintar ngoceh, 1.000 teman-teman. Betul ya? Ya, betul. Nah, makanya, Pak, saya tidak bisa ngomong, kamu bukan bisu loh. Kamu cuma belum tahu materi apa yang diomongkan. Kalau kamu udah tahu materinya, kamu ulang-ulang. Pinter kamu, Pak. Kuasa pengulangan. Saya waktu jual handphone itu kan banyak. Karena tiap hari saya di toko, kan kok pinter ya harga kok apa? Bukan pinter, karena tiap hari saya di sana. Apal. Kuasa pengulangan. Tapi saya masuk ke toko apotek, buat ditanya ABC. Pelongo-pelongo, Pak. Kenapa? Enggak apal. Saya perlu waktu untuk menghafal satu persatu item. Betul ya teman-teman ya? Jadi bisa enggak bisa karena kebiasaan. Makanya mereka yang belajar sama saya, fokus, hanya bisa mandiri teman-teman. Bisa produksi, bisa closing. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih, Ko. Gimana caranya agar bisa meyakinkan orang untuk join? Karena selama ini ajak orang tuh selalu ditolak. Malah ada yang bilang lebih percaya dokter dengan obat-obatan medis. Terus ada lagi yang bilang pelajari dulu ya, nanti dihubungi. Tapi ditunggu nggak pernah kontak balik gitu loh, kok. PHP. Ya, jadi kita harus ingat bahwa dalam hukum Pareto dari 10 orang yang di prospek mungkin 2-3 orang join. Itu hukum Pareto. Karena ada pagi ada malam pasti ada yang mau ada yang nolak. Kedua, prospecting itu harus tahu kebutuhan dia apa. Makanya kalau Anda berangkat dari produk, ya orang percaya dokter. Percaya ini karena kita bukan dokter. Betul ya? Makanya saya berangkat dari konsep bisnis, bukan dari produk. Produk cerita terakhir karena apa? Bisnis ini akan mendunia dan kita jadi agennya. Karena kita punya konsep, punya sistem. Kita ini jual apotek online. Jadi kita bukan door to door jual produk. Produk pasang di Instagram, Facebook. Saya tanya Anda beli produk kenapa sih? Karena promosi iklan. Betul kan? Nah, kalau ada sales datang ke rumah Anda, orang malas kalau tampil barang. Tapi kalau diajak cari duit, mata orang hijau. Nah, makanya saya tadi cerita apa dari awal. Sadarkan dia, apa yang dia lakukan saat ini, apakah bisa menghasilkan kelihatan dalam setahun 2 tahun. Karena kenapa saya mau melakukan ini? Karena teman saya lakukan ini dan dapat duit. Paham ya teman-teman ya? Nah, makanya saya ngomong sama teman-teman, jangan berangkat dari produk. Kalau dari produk nanti kamu ketemu segmen pasar, kamu ketemu harga, kamu ketemu banyak hal. Saya berangkat selalu dari produk. Dari sistem, dari bisnisnya. Dari sistem. Dari open mindset dulu. Oke. Kamu Mata Naswa itu kan pernah survei. Network marketing nomor 1 itu paling cepat kaya. Kedua general asuransi, ketiga properti. Orang-orang bermodal kecil hanya 3 bidang ini yang cocok. Properti seperti ular piton, makan sekali kenyang terus puasa lama baru makan. Agen asuransi yang tidak bangun jaringan juga nggak bisa kaya. Gitu? Tapi di asuransi kesulitannya apa? Harus AAJI. Gitu? MLM direkrut langsung bisa produksi. Nah, kalau asuransi direkrut dia belum AAJI tidak bisa merekrut, tidak bisa produksi. Maka kecepatan ada di multi level.
Tapi apakah asuransi bagus? Bagus, karena ketiga bidang ini semuanya bondo abab. Operasionalnya cuma bensin makan itu aja. Tidak ada sewa toko, tidak ada gaji karyawan, tidak ada lain-lain. Benar nggak? Makanya saya ngomong, orang yang punya modal sama tidak punya modal banyak mana? Pasti banyak tidak punya modal loh. Nah, kalau sekarang mereka masih negatif, gimana nasibnya berubah? Makanya you harus sukses supaya orang nolak kamu nyesel. Karena telah nolak kamu. Oke. Ya, kok maaf, ini tadi ada yang kelewat nih chatnya nih. Silakan. MLM ini nggak tupo atau tutup poin. Keren banget. Nah, kok bisa sih kok nggak ada tupo? Kenapa tuh? Gini, karena modal, bonus kita 80% jadi produk, 20% jadi tutup poin kita secara otomatis. Karena tutup poin itu beban, Pak. Karena kita ini sudah ada beban cicilan KPR rumah, cicilan kendaraan, masih harus tutup poin supaya bonus keluar. Nah, MLM dulu menjadi berat kenapa? Karena tutup poinnya 300.000, dapat bonusnya 600.000. Kalau nggak tutup 300.000, 600.000-nya nggak keluar. Hanya jadi stok barang, makanya undercutting banyak. Nah, sebenarnya saya pun dapat gaji pokok dari AG tiap bulan kurang lebih 6 juta. Dari apa ya? Dari 20% bonus Anda. Nah, bagaimana saya memperbesar kapasitas Unilever seperti Budi Darwin bisa 150 juta per bulan di bonus bulanannya aja. Harus ciptakan banyak orang sukses di bawah kita. Karena 20% Anda itu memberi bonus bulanan saya. Jadi, Anda nggak ada tutup poin, tapi begitu Anda mendapat bonus 10 juta, Anda kan cuma dibayar 8 juta. 2 jutanya kan jadi poin redeem. Waktu Anda ambil satu SOP, 1.650.000 atau satu Subarashi 1.750 atau Utsukushi 1.650, itu sama dengan tutup poin otomatis, teman-teman. Nah, paham ya? Sehingga Anda begitu keluar modal sekali, terima hasil berkali-kali. Jadi hebatnya si AFC ini dia sudah benar-benar bukan hanya Mempelajari. memikirkan ya. Jadi bukan hanya memikirkan si membernya dapat bonus, tapi juga memikirkan supaya si membernya ini nggak usah pusing lagi mikirin tupo ya kok ya. Betul. Jadi dan kenapa benar-benar AFC? Karena AFC satu-satunya perusahaan yang berani tegas mensuspend mereka yang merusak harga. Dan itu nggak ada di MLM lain. Oke. Saya pun kena suspend, makanya Anda nggak pernah lihat saya presentasi di tim nasional. Saya pakai nama istri saya. Jadi awal gabung, saya itu gabung di pohon A. Awalnya kan ya jalan, karena kan biasa barang rusak. Karena saya butuh produk lebih dari 2, teman istri saya nawari. Jadi istri saya ikut teman istrinya, saya ikut teman saya. Jadi di pohon A dan pohon B. Nah, karena saya punya kesemutan, tangan saya ini kesemutan tiap hari. Minum 8 saset kok